Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Sudahkah kalian komentar hari ini? Kali ini Mimin mau ucapin terima kasih untuk Rudy Chandran dan Merah Putih yang sudah support Mimin di Saweria. Sebelum kita masuk ke ceritanya jangan lupa siapkan segelas kopi dan jangan lupa dukung traktir Mimin. Untuk linknya ada di deskripsi, selamat mendengarkan. Bab 771, Aku Menolak. Dipersembahkan oleh Rudy Chandra. Perang, apakah klan iblis kuno sepadan? Tanya Chen Guangyu mencemooh. Tidak ada yang berani berbicara dengan Dewa Xie seperti itu, tetapi Chen Guangyu melakukannya. Dewa tertinggi Xie berpikir dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan karena dia berasal dari klan iblis kuno. Terus, Dewa tertinggi Xie menatapnya dengan dingin, tetapi mengendalikan amarahnya. Chen Guangyu adalah keturunan sekte kuno, tetapi dia adalah yang terakhir, jadi 4 pria berkulit hitam ada di sana untuk melindunginya. Dewa tertinggi Xie harus menundukkan kepalanya dan mengendalikan dirinya sendiri. Dia tidak bisa terbang dalam amarah. Dia tidak dapat menyebabkan masalah, atau klannya tidak akan memaafkannya. Itu juga salah satu alasan mengapa dia tidak membunuh Lin Feng, klannya telah memberinya perintah. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Aku baru saja memberitahu dunia, jawab Dewa Agung Xie. Dia tidak berpikir Chen Guangyu akan marah karena itu. Kamu mengambil inisiatif untuk memberitahu semua orang bahwa Lin Feng telah membunuh Dewa tertinggi Jin Lun, dan sekarang kamu mengatakan kepada aku bahwa tidak ada yang salah. Dia tidak percaya bahwa Dewa tertinggi Xie tidak memiliki motif tersembunyi. Dia pasti berharap kota Jin Lun akan mendapat masalah. Aku memperingatkanmu, jika kamu berani mencoba sesuatu yang mencurigakan terhadap Lin Feng, aku akan datang dan menemukanmu lagi. Aku tidak peduli apakah dia membunuh murid kepala kamu atau tidak, kata Chen Guangyu muram. Dia tidak ingin sesuatu terjadi pada Lin Feng sebelum kompetisi. Baiklah, mengerti, kata Dewa tertinggi Xie, mengangkat bahu dengan sikap tidak percaya. Dia sudah melakukan semua yang dia ingin lakukan. Sisanya tidak ada hubungannya dengan dia lagi. Lin Feng telah membunuh Dewa tertinggi Jin Lun, yang mencengangkan, apalagi yang bisa dia lakukan. Dewa tertinggi Xie sangat yakin bahwa beberapa orang sekarang akan mengambil tindakan. Kota Jin Lun hancur, mengandalkan sekte kuno. Kenapa tidak? Jika sekte kuno ingin menaklukkan kota Jin Lun, maka mereka bisa. Itu akan baik untuk semua sekte dan klan kuno lainnya. Namun, satu kesalahan kecil dan perang bisa pecah, dan kemudian negara keabadian bisa dihancurkan. Tidak ada yang ingin melihat hal seperti itu terjadi. Itu juga salah satu alasan mengapa dia ingin melindungi kota Jin Lun, tetapi dia merasa tidak berdaya. Baiklah, kamu bisa pergi, Chen Guangyu berkata pada Dewa Xie dengan tidak sabar. Dewa tertinggi Xie tersenyum dan perlahan berjalan pergi dengan lega. Bahkan jika keempat lelaki tua berpakaian hitam itu ada di sana, lalu apa? Dia masih aman dan sehat. Dewa tertinggi Xie pergi dan terbang ke timur kota Jin Lun. Dia memutuskan untuk kembali ke klan iblis kuno. Dia akan kembali 2 bulan kemudian untuk kompetisi besar barat. Banyak orang tidak tahu di mana klan iblis kuno berada. Dewa tertinggi Xie adalah anggota klan, jadi tentu saja dia tahu. Dia tidak akan pernah memberitahu siapapun. Suatu hari, klan iblis kuno akan masuk ke pusat perhatian, dan kemudian orang akan tahu. Semua orang akan benar-benar kaget pada saat itu, termasuk Lin Feng. Chen Guangyu menarik wajah panjang. Dia tahu bahwa Xie memiliki motif tersembunyi. Dia telah memberitahu semua orang tentang Lin Feng, bahkan jika tidak ada yang menyerang Lin Feng sebelum kompetisi. Selama kompetisi, beberapa orang akan melakukan yang terbaik untuk membunuhnya. Sepertinya aku benar-benar membuatnya marah. Lin Feng memasuki aula. Chen Guangyu mengerutkan kening dan berkata, apakah luka kamu sudah sembuh? Haha, aku bukan banci. Aku pernah terluka di masa lalu. Jika aku berbaring dan tidak melakukan apa-apa setiap kali aku terluka, aku akan layu dan mati karena bosan, kata Lin Feng, tertawa dengan mudah. Dia berjalan melewati Chen Guangyu dan berdiri di depan singgasana naga. Dia menyentuh tahta naga emas. Tidak buruk, Dewa tertinggi Jin Lun tahu cara menikmati hidup. Kota Jin Lun kaya, kata Lin Feng. Kota Jin Lun berenang dengan emas. Mata Chen Guangyu berkilau. Lin Feng berbalik. Chen Guangyu hanya tertawa masam. Ekspresi seperti apa itu? Lin Feng bertanya dengan ragu. Chen Guangyu tersenyum. Dia punya ide. Jika Lin Feng diterima, kota Jin Lun akan menjadi milik Lin Feng dan sekte kuno. Tapi dia tidak bisa memberitahu Lin Feng rencana itu. Dia pertama kali harus menunggu Lin Feng menjadi cukup kuat. Dia sudah membutuhkan tetua agung negara Z untuk mengelola Sun City, yang sangat kecil dibandingkan dengan kota Jin Lun. Lin Feng, kamu perlu jaringan, kata Chen Guangyu. Lin Feng mengerutkan kening, apa maksud Chen Guangyu? Chen Guangyu mengabaikan ekspresi bingung Lin Feng dan berkata, Lin Feng, di negara keabadian, kamu perlu mengenal banyak orang dan berteman dengan mereka, jika tidak sulit untuk maju di sini. Kamu akan mengetahui hal itu saat kamu menjadi lebih kuat di negara keabadian, hidup tidak menjadi lebih mudah. Sebaliknya, semakin sulit untuk maju. Ketika kamu hanya seorang kaisar, kamu tidak perlu khawatir tentang hal-hal itu. Kamu dapat bepergian dengan bebas, pembudidaya kuat tidak peduli tentang kamu. Kamu bisa fokus untuk menjadi lebih kuat. Tapi semakin kuat kamu, semakin penting latar belakang yang kuat menjadi. Kamu mungkin mengerti itu. Apakah kamu tahu mengapa Dewa Tertinggi Xie menangkap kamu dan membawa kamu ke kota Jin Lun, dan mengapa Dewa Tertinggi Jin Lun menyulitkan kamu? Karena tidak ada yang bisa membantu kamu.
Kamu membutuhkan seseorang yang jauh lebih kuat daripada kamu untuk melindungi kamu. Aku tahu gurumu adalah dewa tertinggi Zidian, baiklah, dia leluhur yang kuat, tapi bagaimana dengan dewa tertinggi Xie? Kamu tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan dewa tertinggi Xie. Karena itu, sekarang, kamu harus bangkit. Kamu bukan satu-satunya yang kuat di negara keabadian. Ada juga, banyak dewa tertinggi tingkat tinggi yang merupakan pembudidaya independen. Datang dan lihat, kata Chen Guangyu. Dia melihat 4 pembudidaya dalam pakaian hitam. Lin Feng juga menatap mereka. Mereka jauh lebih kuat dari dewa tertinggi Xie. Lin Feng, butuh 10 tahun untuk meyakinkan keempat tuan ini untuk melindungi aku. Aku menggunakan latar belakang aku untuk meyakinkan mereka, kata Chen Guangyu. Dia merasa beruntung, seperti dia telah membuat keputusan yang tepat. Jika 4 penggarap kuat tidak melindunginya, dia tidak akan pernah bisa berbicara dengan dewa Xie seperti itu. Lin Feng, pikirkan baik-baik. Kamu adalah pemimpin Sun City dan sekarang Z Country telah mengirim orang untuk melindungi Sun City, yang berarti kamu memiliki hubungan baik dengan Jing Wuhen. Tapi Z Country adalah Z Country. Kamu sendirian, apakah kamu tidak merasa kesepian? Tanya Chen Guangyu, dengan perhatian. Lin Feng tidak mengerti mengapa Chen Guangyu mengatakan kepadanya semua hal itu. Apakah dia berusaha membantunya karena kebaikan dan kemurahan hati yang murni? Berhenti berbelit-belit dan katakan padaku apa yang kamu inginkan dariku, jawab Lin Feng, menggelengkan kepalanya dan menyela Chen Guangyu. Lin Feng ingin mendengar kebenaran. Apa yang diinginkan Chen Guangyu darinya? Ketika Chen Guangyu mendengar Lin Feng, dia tersenyum dan berjalan ke tahta. Dia menepuk bahu Lin Feng dengan ramah. Saudaraku, bergabunglah dengan sekte kuno aku, Chen Guangyu tersenyum, akhirnya memberitahu Lin Feng apa yang dia pikirkan. Dia ingin Lin Feng bergabung dengan sekte kunonya. Lin Feng berbakat dan kuat, dia bisa dengan mudah menemukan sekte kuno untuk bergabung. Lin Feng bahkan lebih kuat dari dia. Jika Lin Feng bergabung dengan sekte, maka semuanya akan lebih mudah baginya. Chen Guangyu tahu bahwa peluangnya untuk menjadi seorang tetua di sekte kunonya tidak tinggi. Meskipun dia adalah keturunan, dia adalah yang terakhir. Jika Lin Feng bergabung dengan sekte kuno, maka segalanya akan berbeda. Lin Feng akhirnya mengerti mengapa Chen Guangyu mengatakan semua hal itu padanya. Namun, Lin Feng tidak benar-benar ingin bergabung dengan sekte untuk saat ini, terutama sekte kuno yang sengaja mempertahankan suasana misteri. Chen Guangyu, itu ide yang bagus, tetapi tidak untuk saat ini, kata Lin Feng, menolak usulan Chen Guangyu. Chen Guangyu tampak sedih, tetapi dia tahu Lin Feng akan mengatakan itu. Sayang sekali, desah Chen Guangyu, menggelengkan kepalanya. Kemudian dia memandang keempat lelaki tua itu dan berkata dengan hormat, Tuan, tolong tinggal di kota Jinlun untuk sementara waktu. Setelah kompetisi, maka kamu dapat kembali ke sekte kuno, oke? Tanya Chen Guangyu. Meskipun dia telah merekrut keempat lelaki tua itu, dia harus bersikap hormat ketika berbicara dengan mereka. Bagaimanapun, mereka jauh lebih kuat darinya. Keempat pria dengan topi anyaman bambu saling melirik dan mengangguk acuh tak acuh. Salah satu dari mereka berkata dengan suara serak, tidak masalah. Namun, sebelum Lin Feng dan Chen Guangyu bahkan mendengar suaranya, keempat lelaki tua itu sudah menghilang. Lin Feng melihat mereka langsung ratusan li jauhnya. Meskipun tingkat kultivasi Lin Feng telah menurun, dia masih menjadi dewa tertinggi tingkat tinggi, dan tidak peduli apapun, dia sekarang lebih kuat dari dewa tertinggi tingkat menengah. Lin Feng yakin bahwa dia masih bisa mengalahkan dewa tertinggi tingkat menengah, dan dia bahkan bisa bersaing dengan orang-orang seperti dewa tertinggi Jinlun, akan sulit untuk membunuh mereka. Pemimpin, seseorang ingin melihat Pangeran Lin, kata seorang murid, bergegas ke aula. Bab 772, menyebabkan masalah. Dipersembahkan oleh Rudi Chandra. Seseorang mencari aku, tanya Lin Feng ingin tahu. Siapa itu? Katakan pada mereka untuk masuk, Chen Guangyu mengangguk. Tidak peduli siapa itu, tidak ada yang berbahaya bisa terjadi pada Lin Feng, karena keempat orang tua itu ada di sana untuk melindungi kota Jinlun, dan mereka memiliki kekuatan lapisan dewa tertinggi tingkat tinggi. Tidak banyak orang yang bisa bersaing dengan mereka. Murid itu berlari keluar dan dengan cepat kembali dengan seorang anak. Anak itu mengenakan jubah hitam. Chen Guangyu mengerutkan kening dan menatap bocah itu, bingung. Guru. Lin Feng berjalan ke Jiang Xuan dan memeluknya. Dia senang melihat bocah itu. Jiang Xuan tampak tersentuh. Dia sudah lama tidak bertemu gurunya. Setelah mendengar tentang Lin Feng, dia segera meninggalkan Langxie City untuk pergi ke kota Jinlun. Dia telah menghadapi banyak bahaya di jalan, tetapi dia tidak tersentak, dan akhirnya dia tiba. Dia muridmu, tanya Chen Guangyu ragu. Dia tidak mengerti bagaimana seorang anak yang memiliki kekuatan lapisan kaisar ilahi pertama telah berhasil sampai ke kota Jinlun. Dia pangeran muda kota Langxie, salah satu cucu dewa tertinggi Langxie, kata Lin Feng, tersenyum. Jiang Xuan lebih tinggi dari sebelumnya. Di masa lalu, dia berada di pinggang Lin Feng, sekarang dia setinggi bahu Lin Feng. Dia cukup tinggi untuk anak 11 tahun. Oh begitu, ketegangan yang muncul antara kamu dan kota Jinlun pada awalnya adalah karena dia, kan? Kata Chen Guangyu, dia tiba-tiba mengerti. Dia telah mendengar tentang ketegangan pertama kali muncul antara Lin Feng dan Jin Xuanlun pada saat upacara kedatangan anak lelaki ini.
Kamu bisa pergi sekarang, kata Chen Guangyu kepada murid itu. Murid itu mengangguk dengan hormat dan pergi. Bagaimana kamu datang ke sini, Xuan? Lin Feng bertanya pada Jiang Xuan. Dia menempatkan Jiang Xuan di atas tahta. Di masa lalu, Dewa Tertinggi Jin Lun tidak mengizinkan siapapun untuk duduk di atas tahtanya yang berharga, dan sekarang Lin Feng menempatkan seorang anak di atasnya. Guru, ayah aku dan yang lain memberitahu aku tentang kamu, jadi aku pergi secara rahasia untuk datang dan melihat kamu. Itu perjalanan yang sangat panjang, kata Jiang Xuan. Itu adalah perjalanan yang sulit dan menakutkan bagi pemuda itu, tetapi ia berhasil sampai ke kota Jinlun. Orang-orang dari Langxie City pasti sangat khawatir tentang kamu, kata Lin Feng, tersenyum kecut. Dia berharap Langxie City tidak akan terlalu kesal. Seperti yang diharapkan, pada saat yang sama di kota Langxie, Dewa Tertinggi Langxie dan semua kerabat Jiang Xuan sangat khawatir dan mencarinya. Bahkan penduduk biasa di kota Langxie mulai mencarinya. Mereka mencarinya selama 2 hari, tetapi tidak menemukannya. Dewa Tertinggi Langxie sangat khawatir. Jiang Yitian dan Ibu Jiang Xuan tidak tahu di mana dia berada. Tiba-tiba, Dewa Tertinggi Langxie memikirkan kemungkinan, mungkin Jiang Xuan pergi ke kota Jinlun. Sial, mungkin Little Xuan pergi mencari Lin Feng sekarang setelah dia tahu di mana dia. Usul Dewa Tertinggi Langxie. Dia bahkan lebih khawatir, jika Jiang Xuan pergi ke kota Jinlun, akan sangat rumit untuk membawanya kembali. Lin Feng telah membunuh Dewa Tertinggi Jinlun, jadi dia cukup kuat untuk membunuhnya juga. Karena itu, ia tidak bisa menggunakan kekuatan untuk memaksa Lin Feng melepaskan Jiang Xuan. Dewa Tertinggi Langxie menarik napas dalam-dalam. Dia tidak pernah membayangkan akan ada hari seperti itu. Di masa lalu, dia meremehkan Lin Feng, tapi sekarang Lin Feng bisa menindas dan membunuhnya. Dewa Tertinggi Langxie merasa sangat buruk tentang itu. Segalanya berubah dengan cepat. Lin Feng telah menjadi begitu kuat dalam waktu yang singkat. Suasana menjadi berat di Langxie City. Jiang Yitian dan istrinya tidak tahu harus berbuat apa, tetapi mereka yakin bahwa Lin Feng tidak akan pernah menyakiti Jiang Xuan. Kita harus memeriksa apakah Little Xuan bersama Lin Feng atau tidak. Jika mereka benar-benar bersama, maka kita dapat memikirkan apa yang harus meminta Lin Feng agar Little Xuan kembali, usul Jiang Yitian. Itu satu-satunya solusi. Itu satu-satunya solusi yang kita miliki saat ini. Aku akan menyerahkannya kepadamu kalau begitu, desa Dewa Tertinggi Langxie, tersenyum kecut. Dia tampak sangat tua akhir-akhir ini. Dia tidak terlihat sekuat sebelumnya. Kota Langxie takut pada kota Jinlun dan Dewa Tertinggi Jinlun di masa lalu, tapi sekarang Lin Feng telah membunuh Dewa Tertinggi Jinlun, sehingga kota Jinlun tidak bisa lagi mengancam kota Langxie. Namun, Dewa Tertinggi Langxie telah menyinggung Lin Feng karena kota Jinlun. Keputusannya adalah yang benar saat itu, tetapi sekarang telah berubah menjadi kesalahan. Dewa Tertinggi Langxie menghela nafas tanpa daya. Jika dia tidak menyinggung Lin Feng saat itu, mungkin Langxie City bisa mengandalkan Lin Feng di masa depan, tapi sekarang sudah terlambat. Suasana di Langxie City terasa berat, tapi di kota Jinlun, suasananya damai, terutama setelah Jiang Xuan tiba. Lin Feng senang melihatnya. Muridnya tidak melupakannya. Guru, lihat, aku seorang kaisar yang saleh sekarang. Sekarang kamu bisa mengajak aku bepergian dengan kamu seperti yang kamu janjikan, kata Jiang Xuan. Dia dan Lin Feng bersama di sebuah ruangan. Baiklah, aku terima. Kami akan bepergian bersama. Lin Feng setuju, tersenyum dengan masam dan menggelengkan kepalanya. Lin Feng tidak punya pilihan. Selain itu, Jiang Xuan telah menembus ke lapisan Kaisar Ilahi pertama. Di masa depan, ia mungkin akan menjadi dewa tertinggi termuda di negara keabadian. Butuh Lin Feng 200 tahun untuk menjadi satu, tapi bagaimana dengan Jiang Xuan? Mungkin butuh waktu kurang dari 20 tahun. Tentu saja, Jiang Xuan memiliki peluang yang lebih baik daripada Lin Feng, tapi dia masih sangat berbakat. Lin Feng suka orang muda yang termotivasi. Guru, apakah kamu benar-benar membunuh dewa tertinggi Jinlun? Tanya Jiang Xuan penuh semangat. Apakah rumor itu benar? Lin Feng mencubit pipi Jiang Xuan dan menepuk bahunya beberapa kali. Dia tersenyum dan mengangguk dengan santai. Ya, aku telah membunuh dewa tertinggi Jinlun. Wow, kamu luar biasa, guru. Kamu yang terkuat, kata Jiang Xuan, mengangguk dan mengepalkan tangannya dengan penuh semangat. Dia bahkan tampak lebih bersemangat daripada saat dia menerobos. Lin Feng menggelengkan kepalanya dan mengambil anak itu dalam pelukannya. Lin Feng benar-benar menganggap Jiang Xuan seperti anaknya sendiri, terutama karena anak-anak dan istrinya tidak ada. Lin Feng benar-benar merindukan mereka, Meng Qing, Lin Zetian, Tang Yuyu, Lin Qiongsheng, Little Nian, dan Little Heng. Mungkin mereka semua telah menembus lapisan dewa tertinggi dan siap untuk datang. Lin Feng tenggelam dalam pikirannya. Sehari berlalu. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, dia mendengar suara drum perunggu, yang membuatnya sadar kembali. Gaungnya panjang dan membuat orang cemas. Lin Feng membuka matanya. Jiang Xuan masih dalam pelukannya, tertidur lelap. Lin Feng tersenyum. Dia meletakkan bocah itu di tempat tidur dengan sangat hati-hati dan meninggalkan ruangan. Ketika dia keluar, dia melihat beberapa drum perunggu raksasa di langit. 4 murid memukul drum. Suasananya terasa berat. Lin Feng melihat ke arah aula utama istana, ada banyak orang berkumpul di sana, mendiskusikan sesuatu. Lin Feng bergegas dan bergabung dengan kerumunan. Apa yang terjadi di sini?
Tanya Lin Feng, menatap para murid. Seorang murid tampak sangat senang ketika melihat Lin Feng. Pangeran Lin Feng, di dalam, ada. Berhenti menunda, cepat dan katakan padaku. Teriak Lin Feng. Beberapa orang menyebabkan masalah, mereka dari Kekaisaran Riguang dan Kekaisaran Yue Guang, kata murid yang menunjuk ke drum perunggu dengan cepat. Bergerak, teriak Lin Feng. Murid itu minggir. Lin Feng berlari ke aula utama. Kerumunan ingin mengikutinya, tapi Lin Feng menghentikan mereka. Bab 773, Mengajar Pelajaran yang Baik. Subscribe Penatua. Aku kira kunjungan kamu bukan kunjungan ramah yang sederhana, kata Chen Guangyu dengan dingin. Ada selusin orang asing dari segala usia di ruangan itu. Ada dua kelompok. Ada sekelompok orang berjubah biru, mereka berasal dari Kekaisaran Yue Guang. Yang lainnya adalah sekelompok orang dengan jubah emas, mereka berasal dari Kekaisaran Riguang. Chen Guangyu memandang orang-orang itu dengan marah. Kedua kelompok tidak bergaul, yang berarti mereka semua memiliki rencana sendiri untuk datang ke kota Jinlun. Namun, itu juga pertama kalinya kedua kelompok datang ke kota Jinlun. Pemimpin Chen, kamu sekarang mengendalikan kota Jinlun, tetapi kamu tidak dari sini, jadi kamu tidak memenuhi syarat untuk berbicara dengan kami, kata seorang pria parubaya dengan pakaian emas dengan tegas. Dia tidak terintimidasi oleh latar belakang Chen Guangyu. Chen Guangyu tampak lebih muram dan bahkan lebih marah. Dia mengepalkan tinjunya, tetapi mengendalikan diri, karena dia tidak ingin situasinya memburuk. Itu tidak akan bermanfaat bagi sekte kunonya. Orang-orang dari Kekaisaran Riguang berani berbicara dengan Chen Guangyu seperti itu karena sekte lamanya berada di Kekaisaran Riguang. Jika Kekaisaran Riguang tidak melindungi mereka, maka sekte kunonya akan terekspos ke dunia luar. Sekte kuno dan pemimpin Kekaisaran Riguang sangat dekat. Baiklah, jadi apa yang kamu inginkan? Tanya Chen Guangyu, setelah mengambil nafas panjang. Pria itu tersenyum lebar dan menunjuk ke seseorang. Kerumunan berbalik dan melihat Lin Feng. Lin Feng telah mendengar segalanya, tetapi dia belum mengatakan apa-apa. Sekarang semua orang tahu dia ada di sana, Lin Feng tidak perlu berdiri di pintu, dia berjalan ke tengah ruangan dan berhenti di sebelah Chen Guangyu. Pria itu tampak bingung, dan menunjuk ke Lin Feng. Jika aku tidak salah, kamu datang ke sini untuk Lin Feng, kan? Tanya Chen Guangyu. Lin Feng mengerutkan kening. Orang-orang itu ada di sana untuknya. Memang, pemimpin kami meminta kami untuk menemukan Lin Feng, kata pria itu dengan lugas. Itu bukan rahasia. Kekaisaran Yue Guang juga datang untuknya, kata seorang lelaki tua dari Kekaisaran Yue Guang. Usianya puluhan ribu tahun, rambutnya putih, tetapi dia tampak kuat dan energi. Dia juga seorang dewa tertinggi tingkat tinggi. Lin Feng tidak mengatakan apa-apa, tetap tanpa ekspresi. Baiklah, kalau begitu kita serahkan saja padanya, kata Chen Guangyu, mengangguk dan tersenyum dengan mudah. Dia pergi dan duduk di singgasana naga. Semua orang dari Kekaisaran Yue Guang dan Kekaisaran Riguang terkejut. Mereka tidak bisa mempercayainya. Lin Feng tampak sangat muda. Mereka tidak berharap melihat seorang pemuda seperti itu. Pria berbaju emas itu tercengang. Lin Feng yang legendaris bahkan bukan pria parubaya. Dia terlihat sangat muda. Lin Feng adalah seorang pembudidaya kuat yang sangat muda. Selusin orang memandang Lin Feng skeptis. Jadi dewa tertinggi Jinlun telah dibunuh oleh seorang pemuda. Jika itu yang terjadi, masa depan yang cerah menunggu Lin Feng. Mereka semua heran. Tidak heran para pemimpin mereka telah berusaha memikirkan cara untuk menarik Lin Feng dan bergabung dengan mereka. Dia memiliki pengalaman, dia kuat, dan dia beruntung. Lin Feng benar-benar berbakat, dan kerajaan Riguang dan Yue Guang membutuhkan orang-orang seperti dia. Pria parubaya itu memiliki perasaan campur aduk. Jika Lin Feng bergabung dengan Kekaisaran Riguang, maka posisinya sendiri di Kekaisaran mungkin akan jatuh. Itu bukan hal yang hebat baginya. Dia adalah seorang pria parubaya, itulah sebabnya dia berpikiran seperti itu. Orang tua tidak keberatan, mereka tahu mereka harus menyerahkan sesuatu kepada orang muda. Mereka sudah tua dan tidak bisa berbuat banyak. Orang tua dari Kekaisaran Yue Guang benar-benar berharap Lin Feng akan bergabung dengan mereka. Kedua lelaki itu memiliki pemikiran yang berbeda. Suasana menjadi tegang. Lin Feng hanya melirik mereka dengan acuh tak acuh. Dia benar-benar mengerti apa yang mereka inginkan, tetapi kali ini dia tidak menunggu mereka berbicara, karena dia tidak berniat untuk bergabung dengan kerajaan mereka. Maafkan aku tahu apa yang kamu inginkan, tetapi aku terbiasa menjadi seorang kultivator independen. Aku tidak bisa bergabung dengan kerajaan kamu. Maaf, kata Lin Feng. Ketika kedua pria itu mendengarnya, ekspresi mereka tiba-tiba berubah, pria parubaya itu tidak mengerti, dan juga marah. Orang tua dari Kekaisaran Yue Guang tampak tidak bahagia. Sayang sekali bagi Kekaisaran Yue Guang. Kamu pikir kamu siapa? Kekaisaran Riguang ingin mengundang kamu karena mereka sangat menghargai kamu, jadi jangan paksa kami untuk menggunakan kekuatan. Kamu mengerti, teriak seorang murid di belakang pria parubaya pada saat itu. Dia tampak bangga dan sombong. Namun, bagaimana dia berani berbicara dengan Lin Feng seperti itu? Ketika Lin Feng mendengar murid itu, ekspresinya tetap acuh tak acuh, tapi dia agak marah. Memang, kamu pikir kamu siapa? Kamu membunuh dewa tertinggi Jinlun, jadi kamu pikir kamu luar biasa. Petik 2. Dia sangat arogan. Dia tidak ingin bergabung dengan kerajaan kita. Seperti yang aku lihat, dia tidak memenuhi syarat untuk bergabung dengan kami.
Petik 2. Aku pikir juga begitu. Aku sarankan kita membatalkan undangan kita, kata semua murid Kekaisaran Riguang dengan nada mencemooh. Mereka merasa terhina. Ketika Lin Feng mendengar mereka, dia sudah bosan. Dia tidak menyukainya ketika orang-orang memprovokasi dia tanpa alasan. Dia tidak merasa ingin berbicara dengan orang-orang seperti itu. Maafkan aku pergi sekarang, kata Lin Feng, sambil membungkukkan tangan dan bersiap untuk pergi. Lin Feng, berhenti, teriak pria parubaya Kekaisaran Riguang dengan marah. Lin Feng mengerutkan kening dan melirik pria parubaya dengan acuh tak acuh. Apa yang kamu inginkan sekarang? Lin Feng, aku harap kamu akan memikirkannya. Pemimpin kami ingin mengundang kamu untuk bergabung dengan kami. Jangan membuat dia marah, kata pria parubaya itu dengan dingin, seolah-olah dia memberi tahanan kesempatan sekali seumur hidup untuk diampuni. Lin Feng tidak bisa mentolerir cara pria itu berbicara dengannya. Mereka adalah pembudidaya kuat dari Kekaisaran Riguang, jadi apa? Pemimpin Kekaisaran Riguang, jadi apa? Lin Feng telah membunuh dewa tertinggi Jin Lun, dia tidak takut pada pemimpin lain. Lin Feng ingin tertawa, tetapi dia hanya tersenyum dingin. Apa yang terjadi di kepala orang-orang ini? Dia telah membunuh dewa tertinggi Jin Lun, semua orang tahu tentang itu, jadi mengapa mereka mencoba memprovokasi dia? Apakah mereka orang bodoh yang bodoh? Tidak, sebenarnya, mereka tidak bodoh. Mereka hanya berusaha menakutinya. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa mereka bangga dan sombong. Mereka memiliki latar belakang yang kuat, sehingga mereka tidak perlu memikirkan konsekuensi dari tindakan mereka. Mereka mengancamnya atas nama pemimpin mereka, jika tidak mereka tidak akan berani. Tapi menggunakan metode seperti itu untuk mengancam Lin Feng bukan ide yang baik. Maafkan aku tidak punya waktu untuk disia-siakan. Sampai jumpa, jawab Lin Feng setelah hanya melirik lelaki parubaya dan murid-murid Kekaisaran Riguang, dan berbalik untuk pergi. Ketika dia mulai berjalan pergi, dia merasakan energi mematikan di punggungnya. Mereka berusaha mempermalukannya. Lin Feng menyeringai dan mengepalkan giginya. Dia berbalik dan tiba-tiba menggunakan serangan Primal Chaos Thunderbolt Kick. Rasanya seperti dua binatang buas telah melemparkan diri ke arah pria parubaya itu. Pria itu batuk darah dan menabrak dinding, yang segera runtuh. Dia jatuh di tanah, wajahnya sangat pucat. Dia tampak sengsara. Aku ingin tahu apakah kamu benar-benar bodoh atau apakah kamu hanya berpura-pura. Karena kamu tahu aku membunuh dewa tertinggi Jin Lun, mengapa datang ke sini dan memprovokasi aku? Apakah kamu pikir kamu lebih kuat dari dewa tertinggi Jin Lun? Mengundang seseorang adalah satu hal. Memalukan mereka adalah hal lain. Sepertinya kamu membagikan makanan dengan penghinaan, itu tidak berhasil dengan aku. Sekarang aku perlu mengajari kamu pelajaran yang bagus. Dasar keparat bodoh. Persetan, teriak Lin Feng dengan marah. Dia melepaskan kekuatan kekacauan primal dan mendorong semua murid Kekaisaran Riguang pergi. Dia tetap tenang sampai sekarang karena dia tidak merasa ingin memperhatikan orang-orang ini, tetapi mereka telah mendorongnya sampai batas. Sekarang dia sangat marah, jadi dia mengajarkan mereka semua pelajaran yang bagus. Lin Feng melirik orang-orang Kekaisaran Riguang dengan muram. Orang-orang dari Kekaisaran Yue Guang tetap diam sepanjang waktu, dan hanya menonton seluruh adegan dengan tenang. Pada akhirnya, pria tua Kekaisaran Yue Guang menggelengkan kepalanya dan mendesah, seorang pembudidaya tertinggi masa depan telah muncul. Orang tua itu kemudian melirik keempat murid dari Kekaisaran Yue Guang dengan penuh arti, dan mereka pergi. Bab 774, kamu di sini. Dipersembahkan oleh Rudy Chandra. Orang-orang Kekaisaran Yue Guang sudah pergi, apakah kamu membutuhkan aku untuk mengusir kamu sekarang? Lin Feng berseru kepada orang-orang Kekaisaran Riguang, berdiri di pintu. Pria parubaya itu berjuang untuk bangkit kembali. Dia melirik Lin Feng dengan gelap, lalu pada Chen Guangyu, yang tampak acuh tak acuh. Dia menggertakkan giginya dan melambai pada murid-muridnya. Mereka semua pergi dengan marah. Lin Feng melirik mereka dengan acuh tak acuh. Dia masih marah, tetapi dia mengendalikan diri. Namun, dia tahu dia punya musuh baru, tetapi itu bukan masalah, telah menyinggung orang-orang itu tidak turun karena telah menyinggung Kekaisaran Riguang. Orang-orang itu bukan orang yang paling penting di Kekaisaran. Orang-orang di luar ruangan bubar. Para murid kota Jin Lun merasa lega ketika orang-orang itu pergi. Para murid juga berhenti memukul drum perunggu, dan semuanya menjadi tenang. Lin Feng, jika itu orang lain, itu tidak akan mudah untuk menyelesaikan masalah ini, Chen Guangyu tersenyum kecut. Kamu berasal dari sekte kuno yang kuat, apakah kamu takut dengan orang-orang itu? Lin Feng bertanya, tersenyum geli ketika dia duduk di kursi lain. Tidak, aku tidak takut pada mereka. Hanya saja sekte kuno aku dekat dengan dua kerajaan itu. Ceritanya panjang tapi, kata Chen Guangyu dengan rendah hati. Cukup, aku tidak ingin mendengar cerita kamu. Itu tidak ada hubungannya dengan aku. Aku akan melihat murid aku, Lin Feng mengibaskan tangannya. Dia tidak tertarik dengan sekte kuno. Dia berdiri, menepuk-nepuk debu pakaiannya dan berjalan pergi. Lin Feng, jangan lupa bahwa kita akan meninggalkan kota Jin Lun dalam 2 minggu. Kita akan pergi ke Kekaisaran Lunbi untuk persaingan besar barat, kata Chen Guangyu dengan tergesa-gesa. Aku tahu, aku ingat. Di Langxie City, suasananya telah tenang. Dewa tertinggi Langxie mengumumkan kepada orang-orang di kota bahwa mereka telah menemukan pangeran muda mereka dan bahwa mereka telah membawanya kembali ke kota, dan bahwa ia aman dan sehat. Namun,
Kerabat Jiang Xuan tidak merasa lebih tenang. Murid yang mereka kirim ke kota Jinlun memang menemukan Jiang Xuan. Dia juga melihat Lin Feng dan Jiang Xuan pergi dengan bahagia bersama. Jiang Xuan bahkan menembus ke lapisan Kaisar Ilahi kedua. Ketika pemimpin kota mendengar itu, mereka senang bahwa Jiang Xuan telah menembus ke lapisan Kaisar Ilahi yang kedua, tetapi mereka merasa bersalah bahwa ketegangan telah timbul antara mereka dan Lin Feng. Apa masalah memiliki guru yang kuat dan berbakat untuk Jiang Xuan? Lebih sedikit orang yang menganggap serius dewa tertinggi Lang Xie. Mereka tidak mengerti mengapa dia bertindak seperti dulu, mengapa dia mencoba menjaga jarak antara Lin Feng dan Jiang Xuan. Tidak ada yang mengerti, bahkan Jiang Yitian. Karena itu, hubungan Jiang Yitian dan ayahnya memburuk. Dewa tertinggi, Lang Xie dapat melihat itu, tetapi apa yang bisa dia lakukan? Tidak ada. Masalah-masalah seperti itu terlalu memalukan untuk dibicarakan. Aku tidak khawatir tentang keselamatan Little Xuan. Dia bersama Lin Feng. Namun, akan lebih baik untuk mengirim seseorang untuk pergi dan membawa Jiang Xuan kembali di beberapa titik. Dewa tertinggi Lang Xie mengatakan kepada Jiang Yitian, istri Jiang Yitian, Jiang Yize, dan para tetua. Tidak ada yang tertarik pada apa yang dikatakan dewa tertinggi Lang Xie. Mereka semua tampak pendiam. Lin Feng telah membunuh dewa tertinggi Jinlun, sekarang mereka ingin mengirim seseorang untuk berbicara dengan Lin Feng. Siapa yang berani pergi? Siapa yang cukup memenuhi syarat untuk pergi? Satu-satunya yang bisa berbicara dengan Lin Feng adalah Jiang Xuan, tapi sekarang dia bersama Lin Feng dan mereka perlu berbicara dengannya justru karena Jiang Xuan. Mengirim seseorang untuk berbicara dengan Lin Feng dan menyuruhnya mengirim Jiang Xuan kembali ke Lang Xie City sepertinya hampir mustahil. Tak satu pun dari mereka yang bisa melakukannya. Dia membenci mereka semua. Jiang Yize merasa tak berdaya. Saat itu, ketika Jing Wuhen datang kepadanya untuk menanyakan kepadanya apakah Lang Xie City dapat membantu Sun City untuk saat ini, bukan saja dia menolak, tetapi dia juga memberitahu Dewa Agung Lang Xie tentang hal itu. Lin Feng tidak akan pernah melupakan itu. Oleh karena itu, dia tentu saja bukan pilihan yang baik untuk pergi dan berbicara dengan Lin Feng. Dewa tertinggi Lang Xie bahkan tidak mempertimbangkan kemungkinan untuk berbicara dengan Lin Feng. Lin Feng sangat marah padanya bahwa mereka bahkan mungkin mulai berkelahi jika dia pergi dan berbicara dengan Lin Feng. Lin Feng bahkan mungkin membunuhnya, setidaknya, dia akan menjadi lebih terkenal. Suasananya terasa berat, tidak ada yang tahu harus berkata apa. Tapi Jiang Xuan adalah pangeran muda mereka, bagaimana dia bisa tetap bersama Lin Feng sepanjang waktu? Mereka tidak membesarkan anak itu agar dia pergi dan menghabiskan sisa hidupnya bersama Lin Feng. Anehnya, bocah itu lebih suka tinggal dengan orang asing daripada dengan anggota keluarganya sendiri. Dewa tertinggi Lang Xie sangat marah ketika dia memikirkannya. Jiang Xuan benar-benar bocah bodoh. Kita harus pergi dan berbicara dengan Dewa tertinggi Zidian, kata Dewa tertinggi Lang Xie, menggelengkan kepalanya. Dia tidak ingin pergi dan memohon pada Dewa tertinggi Lang Zidian, tetapi dia tidak punya pilihan. Lin Feng pasti akan memberikan wajah gurunya. Tapi meyakinkan Dewa tertinggi Zidian untuk pergi dan berbicara dengan Lin Feng juga tidak mudah, jadi Dewa tertinggi Lang Xie perlu berpikir sedikit lagi. Suasana di Lang Xie City tumbuh berat sekali lagi. Hari-hari ini, Lin Feng sangat senang dia tidak bisa marah dengan bocah di sekitarnya. Jiang Xuan sangat termotivasi untuk menjadi lebih kuat. Dia sudah menjadi jauh lebih kuat daripada ketika Lin Feng telah meninggalkan Lang Xie City. Sudah Lin Feng bahkan membatasi kekuatannya sendiri dan bertarung melawan Jiang Xuan pada tingkat kultivasi yang sama. Anehnya, dia tidak memiliki keuntungan. Bocah itu bisa mendominasi dia. Lin Feng puas, Jiang Xuan menjadi sangat kuat. Jika tidak ada yang tak terduga terjadi, bocah itu akan menembus lapisan dewa tertinggi dalam waktu kurang dari 10 tahun dan akan menjadi dewa tertinggi termuda dalam sejarah. Betapa luar biasa itu. Lin Feng hanya berharap bocah itu akan menembus lapisan dewa tertinggi secepat mungkin. Dia ingin melihatnya terjadi dengan matanya sendiri. Belajar keras, kata Lin Feng kepada Jiang Xuan, yang membawa batu 2 juta jin di pundaknya saat ini. Jiang Xuan basah kuyup oleh keringat. Bahunya sakit dan ototnya terus bergerak. Di atas itu cerah dan sangat hangat. Dia ingin tinggal di bayang-bayang di dalam, tetapi karena Lin Feng telah mempersiapkan pelatihan ini untuknya, dia tidak ingin berhenti. Dia menggertakkan giginya dan mencoba memikirkan hal lain. Tidak buruk, Lin Feng. Muridmu sangat berbakat, Chen Guangyu tersenyum. Dia berjalan ke arah mereka perlahan, mengangguk setuju. Lin Feng tidak tergerak. Jiang Xuan tersenyum kecut dan terus mengangkat batu. Apa yang kamu inginkan? Tanya Lin Feng dengan bingung. Chen Guangyu menghela nafas tanpa daya. Apa yang salah? Apakah aku tidak diizinkan untuk datang dan melihat kamu? Petik 2. Setiap kali kamu datang kepada aku, kamu membutuhkan sesuatu, jawab Lin Feng. Chen Guangyu terkejut, tetapi kemudian dia tersipu, menggaruk hidungnya, tersenyum masam dan berkata dengan lancar, baiklah, baiklah. Aku benar-benar perlu berbicara denganmu. Petik 2. Apa yang kamu inginkan? Tanya Lin Feng. Seseorang ingin melihatmu. Mereka ada di istana utama. Aku tidak bisa menyinggung perasaannya, jadi kamu harus pergi dan melihat mereka, kata Chen Guangyu hati-hati. Lin Feng terkejut. Dia belum pernah melihat Chen Guangyu terlihat begitu waspada. Seseorang dari kerajaan ingin mengundang aku. Lin Feng bertanya dengan tidak sabar. Tentu saja tidak. Kamu kenal orang ini.
Mereka sangat kuat, dan kamu sangat mengenal mereka, kata Chen Guangyu, menggelengkan kepalanya, pergi dan lihat mereka. Aku akan tinggal di sini dan merawat bocah itu. Petik 2. Baiklah, terima kasih, Lin Feng mengangguk. Dia menepuk bahu Chen Guangyu dan berjalan pergi. Chen Guangyu mengangguk, berbalik dan tersenyum ke arah Jiang Xuan dengan geli. Kamu masih berlatih. Gurumu sudah pergi, kamu bisa istirahat. Petik 2. Tidak, aku tidak curang. Aku tidak ingin guruku kecewa. Petik 2. Chen Guangyu ingin bersikap baik kepada bocah itu, tetapi Jiang Xuan menolak untuk menipu. Dia melakukan latihan dengan sangat serius dan tetap bertekad. Chen Guangyu terkejut. Lalu dia menggelengkan kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri, tidak heran mereka guru dan murid, mereka berdua keras kepala. Setelah Lin Feng pergi, dia menuju ke aula utama. Dia bisa merasakan beberapa ki dan langsung mengenali siapa yang datang. Dia bingung, dan tidak tahu harus berkata apa. Tapi dia mengambil napas dalam-dalam dan menuju untuk bertemu temannya. Kamu di sini. Bab 775, Lin Feng vs. Jing Wuhen, dipersembahkan oleh Rudy Chandra. Lin Feng menatap pria itu. Pria berpakaian hitam itu duduk, bukan di singgasana naga, tetapi di kursi di sebelahnya. Dia tampak tenang sampai dia melihat Lin Feng, dan tersenyum. Ayahmu membiarkanmu keluar, tanya Lin Feng, balas tersenyum pada Jing Wuhen. Dia dan Jing Wuhen bertabrakan. Jing Wuhen tampak senang melihat temannya lagi. Maafkan aku bukan teman yang baik, Jing Wuhen menjawab dengan serius, berdiri. Dia merasa bersalah. Dia tidak akan pernah melupakan hari ketika Lin Feng telah ditangkap oleh dewa tertinggi Xie. Dia telah pingsan dan ayahnya membawanya kembali ke Ze Country. Bukan itu yang seharusnya dilakukan seorang teman. Jing Wuhen belum pernah melakukan hal seperti itu kepada seorang teman. Dia tidak bisa memaafkan dirinya sendiri. Karena itu, ketika Jing Tianao setuju untuk membebaskannya, dia tidak membuang waktu, dan bergegas kembali ke Sun City. Yan Taisheng memberitahunya bahwa Lin Feng ada di kota Jinlun, jadi Jing Wuhen kemudian bergegas. Lin Feng tahu bagaimana perasaan Jing Wuhen. Dia juga tahu dia mungkin dalam suasana hati yang buruk, tetapi Lin Feng tidak menyalahkan Jing Wuhen, dan apa yang terjadi padanya tidak ada hubungannya dengan Jing Wuhen. Jing Tianao juga tidak melakukan kesalahan, dia baru saja melindungi putranya. Kakak Jing, jangan khawatir tentang itu. Fakta bahwa kamu datang kepada aku hari ini membuktikan bahwa kami adalah teman. Sisanya tidak masalah, kata Lin Feng, menepuk bahu Jing Wuhen. Jing Wuhen mengangguk tetapi dia akan selalu ingat hari ketika Lin Feng telah ditangkap. Dia tidak akan mentolerir hal seperti itu terjadi untuk kedua kalinya. Baiklah, duduklah, Lin Feng tersenyum. Jing Wuhen didorong ke kursi dan jatuh ke atasnya. Jing Wuhen tercengang, Lin Feng tidak menggunakan banyak kekuatan, namun ia berhasil membuat Jing Wuhen duduk. Jing Wuhen telah mendengar bahwa Lin Feng telah membunuh dewa tertinggi Jinlun. Dia mencoba membayangkan seperti apa pertarungan antara dirinya dan dewa tertinggi Jinlun. Dalam kasus terbaik, mereka berdua akan terluka parah, tetapi dia tidak akan pernah bisa membunuh dewa tertinggi Jinlun. Oleh karena itu, ia sampai pada kesimpulan bahwa Lin Feng jauh lebih kuat daripada dia sekarang. Memikirkan hal itu, dia merasa lebih bertekad. Dia ingin bertarung. Dia ingin melihat seberapa kuat Lin Feng. Lin Feng juga memperhatikan bahwa Jing Wuhen merasa ingin berkelahi. Lin Feng, berperang melawan aku, sebagai teman, seru Jing Wuhen belak-belakan. Lin Feng tersenyum kecut dan mengangguk. Lin Feng tidak takut melawan Jing Wuhen, dia hanya berharap dia tidak akan melukainya. Meskipun tingkat kultivasinya telah menurun dan ia hanya memiliki kekuatan lapisan dewa tertinggi tingkat menengah, ia tidak lebih lemah dari level tertinggi dewa tertinggi tingkat 1. Saat itu, pertempuran Lin Feng dan Jing Wuhen berakhir dengan hasil seri, dan Lin Feng telah melakukan upaya besar untuk mendapatkan hasil itu. Kali ini berbeda, dia benar-benar berharap dia tidak akan membahayakan Jing Wuhen. Lin Feng tidak tahu harus berpikir apa, tetapi Jing Wuhen akhirnya memiliki kesempatan untuk bertarung melawan Lin Feng lagi. Dia merasa sangat bahagia, terutama setelah dipenjara sebentar. Ayo kita bertarung, kata Jing Wuhen, tertawa dengan bersemangat. Kemudian dia melintas dan menghilang, muncul kembali di langit di atas kota Jinlun. Energi mulai muncul dari tubuhnya. Lin Feng perlahan keluar dari ruangan. Dia tidak tahu harus berbuat apa, bagaimana dia harus bertarung melawan Jing Wuhen. Haruskah dia menggunakan kekuatan penuhnya, atau haruskah dia bersikap lunak padanya? Tanpa Lin Feng dan Jing Wuhen menyadarinya, pertarungan mereka menarik perhatian banyak orang. Sangat cepat, orang-orang dari segala usia dan semua tingkat kultivasi berkumpul untuk menonton. Lin Feng telah membunuh dewa tertinggi Jinlun, jadi semua orang mengenalnya di kota Jinlun. Jing Wuhen berada di peringkat ketiga pada kompetisi besar barat sebelumnya, jadi semua orang mengenalnya juga. Jika Lin Feng tidak membunuh dewa tertinggi Jinlun, banyak orang akan bertaruh pada Jing Wuhen, tapi sekarang mereka tidak berani meremehkan Lin Feng lagi. Chen Guangyu juga merasakan beberapa benang ki yang tajam. Pada awalnya, dia khawatir bahwa lebih banyak musuh telah tiba. Ketika dia bangkit dan melihat Lin Feng dan Jing Wuhen, dia lega, dia bahkan bersemangat untuk menyaksikan pertarungan. Bocah itu melihat gurunya bertarung melawan orang lain. Dia juga kenal Jing Wuhen. Jiang Xuan melemparkan batu di pundaknya dan bangkit di udara. Dia berhenti ketika dia tiba di sebelah Chen Guangyu.
Chen Guangyu tidak sabar untuk melihat Lin Feng memenangkan pertarungan ini. Jika Lin Feng tidak mengalahkan Jing Wuhen, maka dia tidak akan mencapai apapun di kompetisi besar barat. Jika dia menang melawan Jing Wuhen, maka dia akan memiliki peluang tinggi untuk menyilaukan di kompetisi besar barat. Persaingan hebat dunia barat kali ini akan lebih sulit dari yang sebelumnya. Banyak sekte kuno dan klan kuno akan berpartisipasi, serta beberapa orang yang tidak pernah muncul di depan umum. Orang-orang itu lebih kuat dari Jing Wuhen. Selama kompetisi hebat sebelumnya, Jing Wuhen berhasil menduduki peringkat ketiga, tetapi selama kompetisi hebat berikutnya, ia bahkan tidak akan bisa finish di 10 besar. Chen Guangyu memiliki akses ke berita yang tak seorang pun tahu. 6 sekte kuno dan 8 klan kuno akan mengirim para jenius untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Para jenius mereka akhirnya akan menjadi pusat perhatian. Akan luar biasa ketika semua orang melihat semua jenius baru dari berbagai sekte. Di langit, pertempuran itu sengit. Meskipun mereka bukan musuh, mereka bertempur seperti musuh. Jing Wuhen suram, matanya dipenuhi dengan niat bertarung. Tentu saja, dia tidak ingin membunuh Lin Feng, tetapi dia ingin menang. Lin Feng tampak tenang, tapi matanya setajam pedang. Suasananya terasa berat, tidak ada yang berani bicara. Mereka tidak ingin mengalihkan perhatian para pejuang, yang perlu fokus. Lin Feng melintas. Cahaya seperti rasi bintang muncul di bawah kakinya ketika dia melemparkan pukulan. Serangkaian cetakan zang persegi muncul, tampak seperti itu bisa menghancurkan alam semesta. Ekspresi Jing Wuhen tidak berubah. Jubahnya berkibar tertiup angin. Pada akhirnya, serangan itu merobek bagian atas jubahnya. Dia sekarang toples, mengungkapkan tubuh bagian atas yang ramping dan berotot. Potongan-potongan pakaian berserakan di tanah, dan semua wanita di sekitarnya menatapnya dengan rakus. Jing Wuhen tidak berusaha pamer. Dia ingin menggunakan tubuh bagian atasnya untuk memblokir serangan Lin Feng. Tidak ada ombak atau ledakan yang menakutkan, tidak ada cahaya yang luar biasa. Ketika Lin Feng dan Jing Wuhen bertabrakan, mereka berdua didorong kembali. Lin Feng mengambil tangan kirinya kembali. Kaki kanannya ada di dada Jing Wuhen. Jing Wuhen mengerutkan kening dengan sedih. Dia berteriak dengan marah dan melemparkan pukulan ke dada Lin Feng. Lin Feng merasakan organ-organnya bergetar hebat, dan dia tertiup kembali. Lin Feng, jika kamu tidak menggunakan kekuatan penuhmu untuk bertarung, aku akan memutuskan hubungan denganmu. Teriak Jing Wuhen, marah karena Lin Feng tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Apakah dia pikir Jing Wuhen lemah? Lin Feng sadar, dan menggosok dadanya. Memang, mengapa dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya? Jing Wuhen merasa terhina. Baiklah, Jing Wuhen, lihat serangan ini, jawab Lin Feng, bersiap-siap untuk menyerang menggunakan kekuatan aslinya. Dengan senang hati, Jing Wuhen tersenyum, dan dia melempar dirinya ke Lin Feng. Lin Feng melemparkan 2 pukulan. Mereka tampak seperti 2 binatang iblis. Bahkan jika tubuh fisik Jing Wuhen kuat, dengan kekuatan seperti itu, ditambah dengan kekuatan kekacauan primal, dia tidak memiliki keunggulan dan didorong mundur 100 meter. Tapi dia senang bertarung seperti itu, dia suka pertempuran sengit. Ayo, lagi, haha. Teriak Jing Wuhen, tertawa keras dan melemparkan dirinya ke arah Lin Feng lagi. Lin Feng tidak takut pada Jing Wuhen, tapi dia tidak suka bertempur dalam pertempuran jarak dekat melawannya. Mereka berdua bisa terluka, dan itu bisa berbahaya. Namun, ia tidak bermaksud berbelas kasih. Mata keterampilan mata Jiayan. Teriak Lin Feng, membuka tangannya. Ki yang menakutkan muncul di sekitar Lin Feng, dan udara berubah gelap. Mata ketiga merah darah muncul di dahinya. Ketika Jing Wuhen melihat itu, ekspresinya tiba-tiba berubah. Keterampilan mata Jiayan. Bab 776, Skeptisisme. Dipersembahkan oleh Rudy Chandra. Ini adalah kombinasi dari keterampilan mata Jiayan dan formula imprint kekaisaran. Teriak Lin Feng dengan bangga. Sebuah panah cahaya merah darah muncul dari mata ketiga, dan jejak emas keluar dari tangannya. Mereka berubah menjadi jejak kekaisaran 100 zang, dan semua lampu menyala ke arah Jing Wuhen. Lin Feng pasti tidak berbelas kasih lagi. Lin Feng tahu bahwa Jing Wuhen menyukai pertempuran gila, jadi dia memutuskan untuk menggunakan kekuatan penuhnya untuk melawannya. Jing Wuhen menghormati orang-orang seperti itu. Mereka adalah teman, tetapi ketika mereka bertarung, mereka harus melakukan yang terbaik. Keterampilan Tian Ao Tao, melolong Jing Wuhen menantang. Tiba-tiba lengannya tampak seperti naga, dan kekuatannya yang menakutkan menembus jejak kekaisaran 100 zang. Dia melintas ke serangan itu, tetapi panah cahaya mata keterampilan Jia yang juga mencapai dia. Dia mendengus kesakitan dan darah muncul di sudut mulutnya, tetapi dia tidak berniat tersentak. Dia terus mengisi ke arah Lin Feng. Keterampilan Tian Yuan Tao, teriak Lin Feng dengan suram. Dia tidak bisa meremehkan Jing Wuhen. 2 ledakan menyebar di udara, energi bergulir dalam gelombang di sekelilingnya. Langit menjadi lebih gelap, semua bangunan dalam keliling 1000 meter runtuh. Beberapa bukit juga runtuh. Chen Guangyu menarik wajah panjang. Kedua bajingan itu berkelahi, atau berusaha menghancurkan kota Jinlun. Xiao Tian dan orang-orang lain yang dibebaskan Lin Feng ada di langit juga, menyaksikan duel Lin Feng dan Pangeran Wu Hen dengan takjub. Lin Feng, kamu menang, kata Jing Wuhen, mengambil napas dalam-dalam. Ada lebih banyak gunung yang hancur dan bangunan di belakangnya daripada di belakang Lin Feng. Dia juga menggunakan lebih banyak ki murni daripada Lin Feng. Jing Wuhen tahu bahwa dia telah kalah.
Jika mereka melanjutkan, akan ada lebih banyak kerusakan tanpa alasan. Dia kalah, tetapi itu tidak berarti bahwa jika Lin Feng dan dia adalah musuh, Lin Feng akan berhasil membunuhnya. Mereka tidak perlu berusaha keras, karena mereka adalah teman. Lin Feng tidak mengatakan apa-apa, karena dia tidak tahu siapa pemenang sebenarnya. Dia tidak berpikir Jing Wuhen jauh lebih lemah darinya. Namun, dalam hal tingkat budidaya, Lin Feng sudah menembus lapisan dewa tertinggi tingkat tinggi di masa lalu, jadi dia mungkin sedikit lebih kuat. Lin Feng menganggap itu seri, tetapi Jing Wuhen tahu bahwa Lin Feng tidak menggunakan beberapa serangan yang paling kuat. Duel Jing Wuhen dan Lin Feng selesai. Meskipun pertempuran itu tidak berlangsung lama, seluruh kerumunan merasa terinspirasi, dan menonton pertempuran seperti itu jelas sangat bermanfaat bagi kultivasi mereka. Jing Wuhen dan Lin Feng mendarat di tanah di depan Chen Guangyu. Kalian adalah monster, Chen Guangyu tersenyum. Kemudian dia melihat sekeliling pada 13 bangunan yang telah runtuh dan bukit-bukit yang telah dihancurkan. Tapi itu juga tidak buruk. Sekarang seluruh area telah diratakan, mereka akan dapat menggunakan tempat itu untuk kompetisi. Guru, kamu sangat kuat. Seru Jiang Xuan, memberi jempol pada Lin Feng dan tersenyum lebar. Dia berharap dia sekuat itu. Dia berharap dia bisa berhasil melampaui gurunya suatu hari nanti. Siapa yang menyuruhmu untuk menghentikan latihan? Lin Feng berkata dengan marah. Pipi Jiang Xuan tiba-tiba memerah. Dia harus kembali ke latihannya. Dia memandang batu itu dan berjalan kembali ke sana. Mari kita masuk ke dalam untuk berbicara, kata Chen Guangyu kepada mereka. Jing Wuhen dan Lin Feng saling melirik, memikirkan hal yang sama. Mereka mengikutinya ke istana. Di istana, Chen Guangyu duduk di singgasana naga. Lin Feng dan Jing Wuhen duduk di sisinya. Lin Feng, kita harus merencanakan untuk kompetisi, Chen Guangyu mengerutkan kening. Cedera Lin Feng telah sembuh. Dia telah bertarung melawan Jing Wuhen, dan Chen Guangyu telah melihat bahwa Lin Feng bisa dengan mudah finish di 10 besar di kompetisi. Lin Feng, kamu akan berpartisipasi dalam kompetisi hebat juga. Tanya Jing Wuhen ketika dia mendengar Chen Guangyu. Dia terkejut. Lin Feng mengangguk acuh tak acuh. Dia memberitahu Jing Wuhen keseluruhan cerita. Pada akhirnya, Jing Wuhen mengangguk dan berkata, itu hal yang baik bagi kamu. Tapi kamu butuh tempat dan undangan untuk berpartisipasi. Bagaimana kamu akan mendapatkannya? Tanya Jing Wuhen, mengerutkan kening. Persaingan hebat dunia barat bukan persaingan biasa. Itu adalah persaingan untuk para jenius terkuat dan paling bangga di negeri keabadian, dan hanya ada sedikit tempat. Tempat dan undangan. Lin Feng menatap Chen Guangyu dengan skeptis. Dia tidak tahu tentang itu. Chen Guangyu telah memintanya untuk berpartisipasi, jadi dia mungkin sudah menyelesaikannya untuk Lin Feng. Chen Guangyu tampak malu. Dia lupa bahwa Jing Wuhen juga berpartisipasi dalam kompetisi hebat. Dia bahkan berada di peringkat ketiga. Dia harus lebih tepat. Aku akan menemukan solusi untuk itu, tetapi aku ingin kamu datang ke sekte kuno, Broter Lin Feng, kata Chen Guangyu memerah. Lin Feng mengerutkan kening. Dia perlu pergi ke sekte kuno untuk tempat dan undangan. Chen Guangyu, kamu mengundang aku untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Aku tidak mengambil inisiatif untuk meminta kamu membantu aku berpartisipasi. Jika ada hal-hal yang tidak bisa kamu selesaikan, aku tidak keberatan, aku tidak akan berpartisipasi, kata Lin Feng marah. Chen Guangyu gelisah. Jika Lin Feng tidak berpartisipasi, dia akan pergi sendiri. Dalam hal ini dia bahkan tidak yakin dia akan berhasil lolos ke putaran kedua kompetisi. Tidak, aku akan menyelesaikan semuanya. Tapi ya, persaingan untuk mendapatkan tempat gratis sangat ketat. Sekte kuno aku hanya memiliki 6. Tentu saja ada satu untuk aku, tetapi 5 tempat lainnya juga diambil, desah Chen Guangyu. Ketika dia mengundang Lin Feng untuk berpartisipasi, dia agak lupa detail itu. Tanpa tempat dan undangan, Lin Feng tidak bisa berpartisipasi. Apa maksudmu? Lin Feng mengerutkan kening. Jika Chen Guangyu tidak bisa menyelesaikan semuanya sendiri, maka itu berarti bahwa Lin Feng harus melakukan sesuatu. Lin Feng, aku butuh bantuanmu. Aku harap kamu dapat membantu aku mendapatkan tempat lain, kata Chen Guangyu. Dia harus mengandalkan bantuan Lin Feng untuk mendapatkan beberapa tempat. Itu adalah satu-satunya solusi yang bisa dia pikirkan. Jing Wuhen tetap diam, mendengarkan dengan tenang. Ketika dia mendengar Chen Guangyu, dia tersenyum dingin. Hehe, aku mengerti sekarang. Kamu ingin menggunakan Lin Feng. Kamu tidak peduli tentang tempatnya, semua yang kamu pedulikan adalah tempat kamu sendiri. Jing Wuhen menyatakan dengan marah. Lin Feng menatap Chen Guangyu. Lin Feng awalnya tidak ingin melakukan agresi verbal untuk membuat Chen Guangyu berbicara, tetapi Jing Wuhen sedikit lebih impulsif daripada dia. Ekspresi Chen Guangyu berubah drastis. Dia menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa dan menjelaskan, tidak, bukan itu yang aku maksudkan sama sekali. Petik 2. Karena bukan itu yang kamu maksud, mengapa kamu mengundang Lin Feng untuk berpartisipasi dalam kompetisi hebat, meskipun kamu bahkan tidak yakin kamu bisa mendapatkan undangan dan tempat untuknya? Apa yang kamu pikirkan, bahwa Lin Feng akan pergi dan mendapatkan undangan dan tempat sendiri? Menuntut Jing Wuhen dengan tidak sabar. Chen Guangyu sangat marah tetapi apa yang bisa dia lakukan? Baiklah, aku akan mendapatkan 2 tempat dalam 5 hari, oke. Kata Chen Guangyu, mengambil napas dalam-dalam. Dia berdiri dan segera meninggalkan istana.
Dia merasa canggung. Chen Guangyu pergi untuk mencoba menyelesaikan situasi. Dia tidak ingin Lin Feng salah paham. Apa yang dikatakan Jing Wuhen dapat merusak hubungan Chen Guangyu dan Lin Feng. Itu hanya karena menabur perselisihan di antara mereka. Bab 777, Rencanakan. Dipersembahkan oleh Rudy Chandra. Saudara Jing, kamu pergi agak terlalu jauh, kata Lin Feng, tersenyum netral. Jing Wuhen telah memprovokasi Chen Guangyu tanpa tahu apakah dia dan Lin Feng berteman atau tidak. Jing Wuhen puas dengan dirinya sendiri. Dia tersenyum dan berkata, kamu melihat bahwa dia hanya mencoba menjilat dengan kamu, kan? Ya, itu fakta. Dia ingin aku bergabung dengan sekte kunonya, Lin Feng mengangguk. Kamu melihat, karena dia terus menjilat kamu, kamu pikir dia tidak punya tempat untuk kamu. Dia membutuhkanmu untuk pergi ke sekte kuno secara pribadi. Apakah kamu mengerti apa artinya? Tanya Jing Wuhen, tersenyum dengan sadar. Dia mengatakan hal-hal itu untuk Lin Feng. Dia tidak terlalu peduli dengan Chen Guangyu. Mereka bukan teman atau musuh. Apa yang kamu maksud adalah bahwa jika aku pergi ke sekte kuno, dia akan mencoba untuk membuat aku bergabung lagi. Tanya Lin Feng skeptis. Jing Wuhen menggelengkan kepalanya, jika kamu pergi ke sekte kuno, semua gurunya, paman, dan semua tetua sekte kuno akan menekan kamu. Bagaimana kamu bisa menolak untuk bergabung dengan sekte ini jika begitu banyak dewa tertinggi tingkat tinggi mencoba memaksa kamu? Sekte kunonya adalah salah satu yang terkuat. Bahkan klan iblis kuno tidak sekuat itu. Bisakah kamu bayangkan, di sekte kunonya, sumber daya budidaya hampir tak terbatas. Apa yang aku katakan di atas, tetapi itu untuk melindungi kamu, sehingga kamu tidak mudah bergabung dengan sekte kuno. Namun, Lin Feng, kamu harus bergabung dengan sekte kuno, itu satu-satunya cara bagi kamu untuk terus menjadi lebih kuat. Kalau tidak, akan terlalu sulit di masa depan. Tentu saja, kamu tidak dapat menerima undangan mereka terlalu cepat. Kamu membunuh dewa tertinggi Jin Lun, yang berarti kamu lebih berharga daripada dia. Setiap sekte kuno harus tahu tentang kamu sekarang. Aku yakin bahwa dalam waktu kurang dari 3 hari, Chen Guangyu akan kembali dan dia akan memberitahu kamu bahwa ia gagal mendapatkan tempat untuk kamu, maka dia akan memberitahu kamu bahwa kamu harus pergi ke sekte kuno. Pada saat itu, kamu harus pergi, jelas Jing Wuhen. Lin Feng terkejut. Dia belum mengerti semua itu. Tetapi aku tahu apa yang ingin kamu katakan. Kamu tidak tertarik bergabung dengan sekte kuno. Ada beberapa hal yang harus kamu lakukan. Kamu tidak punya pilihan, suka atau tidak. Jika kamu bergabung dengan sekte kuno, tidak ada yang akan berani menyerang Sun City lagi. Kamu akan memiliki latar belakang. Orang-orang akan berhenti meremehkan kamu. Jika kamu finish di 5 besar di kompetisi besar barat, mereka akan lebih mementingkan kamu di masa depan, dan mereka akan mempromosikan kamu di sekte. Karena itu, kamu harus mendengarkan. Jangan keras kepala. Kamu seharusnya sudah bergabung dengan sekte kuno, kata Jing Wuhen, tidak memberi Lin Feng waktu untuk berbicara. Dia terdengar sangat serius dan serius. Baiklah, aku akan memikirkannya, Lin Feng mengangguk. Yang dia maksudkan adalah dia setuju. Dia perlu bergabung dengan sekte kuno untuk kebaikannya sendiri. Wuhen, bisakah kamu ceritakan tentang sekte dan klan kuno misterius itu? Tanya Lin Feng setelah menarik napas dalam-dalam. Jing Wuhen mengangguk. Ayah dan gurunya telah banyak bercerita tentang sekte dan klan kuno. Dia memberitahu Lin Feng bagian dari apa yang dia tahu. Ada hal-hal yang tidak boleh dia ceritakan, jadi dia tidak berbicara tentang itu. Pada zaman kuno, 200.000 tahun yang lalu, ada ratusan sekte dan klan kuno. Kemudian, sesuatu terjadi dan 90% dari sekte dan klan kuno itu dihancurkan. Hanya 7 sekte kuno dan 8 klan yang tersisa. Mereka sangat terhubung dengan semua kekaisaran dan kota-kota di negara keabadian. Tapi aku tidak tahu nama mereka. Itu sebabnya aku menyebut sekte kuno Chen Guangyu, sekte kuno, dan itu saja. Kamu perlu pergi ke sekte kuno secara langsung untuk mempelajari lebih lanjut tentang mereka. Aku kira kamu sudah tahu tentang klan kuno, meskipun setidaknya, kamu tahu tentang klan kuno dewa tertinggi Xie, klan iblis kuno. Mereka tidak terlalu kuat, mereka rata-rata, tetapi klan iblis kuno juga memiliki banyak jenius muda. Mereka meremehkan Dewa Agung Xie, jadi kamu bisa bayangkan seberapa kuat mereka. Xie Dian adalah satu-satunya jenius muda yang kukenal dari klan iblis kuno, dia sudah menjadi dewa tertinggi tingkat tinggi. Selama kompetisi besar barat sebelumnya, dia tiba-tiba mundur. Aku tidak tahu kenapa, kalau tidak, Pangeran Iblis, Pangeran Hantu, dan aku akan kalah melawannya, dan dia akan menjadi juara. Tahun ini, dia mungkin akan berpartisipasi lagi. Hanya sedikit orang yang tahu tentang dia di negara keabadian, tetapi aku sudah sering bepergian, aku melihatnya selama kompetisi sebelumnya, dan aku juga melihatnya saat bepergian. Namun, kami tidak pernah bertarung. Petik 2. Terlepas dari Xie Dian, aku pernah mendengar bahwa seorang jenius baru akan masuk ke dalam sorotan, dari Lunbi Empire. Beberapa orang mengatakan dia memiliki semua kekuatan dewa tertinggi kerajaan Lunbi. Dia tidak pernah muncul karena tujuan dari Lunbi Empire adalah untuk mencengangkan semua kelompok yang berpartisipasi. Lin Feng, semua orang itu akan menjadi lawan yang kuat. Aku tahu bahwa tahun ini persaingan akan sangat sulit, terutama karena sekte dan klan kuno akan berpartisipasi. Tahun ini, aku tidak berpikir aku bisa finish di 10 besar, jadi kamu hanya bisa mengandalkan diri sendiri.
Aku harap kamu dapat peringkat pertama untuk aku, teman kamu, kata Jing Wuhen. Hormat kami. Dia benar-benar berharap bahwa Lin Feng akan berhasil menyelesaikan terlebih dahulu. Tapi itu sangat sulit. Jing Wuhen tidak bisa memastikan Lin Feng akan menyelesaikannya terlebih dahulu. Lin Feng juga tidak yakin, tapi dia harus melakukan yang terbaik. Selama 2 hari berikutnya, Lin Feng tidak melakukan banyak hal, tetapi melatih muridnya. Dia juga banyak mengobrol dengan Xiao Tian dan mantan tahanan lainnya. Lin Feng mengerti bahwa mereka ingin pergi ke Sun City dan melindunginya. Lin Feng dipindahkan. Jika ribuan orang ini pergi ke Sun City untuk melindunginya, maka Sun City akan baik-baik saja, dan itu juga akan menjadi jauh lebih kuat, sama kuatnya dengan Langxie City. Tapi Lin Feng tidak langsung setuju. Dia tidak khawatir tentang Xiao Tian, tetapi dia khawatir tentang yang lain, karena dia tidak mengenal mereka dengan baik. Di antara para tahanan itu, beberapa dari mereka benar-benar telah melakukan kejahatan. Mereka telah membunuh orang yang tidak bersalah, apa yang akan terjadi jika dia mengirim orang seperti itu ke Sun City? Bukankah itu berbahaya? Lin Feng meminta Xiao Tian untuk memeriksa latar belakang orang-orang itu. Apa yang telah mereka lakukan untuk dipenjara di lembah Wujue? Mereka yang benar-benar melakukan kejahatan tidak akan diizinkan pergi ke Sun City. Xiao Tian mengerti itu adalah peluang besar, jadi dia tidak bisa membiarkannya tergelincir. Dia berjanji pada Lin Feng bahwa dia akan mengumpulkan informasi tentang semua tahanan dalam waktu 5 hari. Pada hari ketiga, pagi-pagi sekali, Lin Feng sudah bangun, atau sebenarnya, dia belum tidur malam itu. Dewa tertinggi Zidian telah tiba dari kota Jinlun di malam hari. Lin Feng bingung ketika melihat Dewa tertinggi Zidian. Dia tidak berani memberitahu Dewa tertinggi Zidian semua yang telah dia lalui, dan dia tidak memberitahu dia tentang Dewa Agung Xie. Dia baru saja mengkonfirmasi bahwa dia telah membunuh Dewa tertinggi Jinlun. Dewa tertinggi Zidian juga memberitahu Lin Feng bahwa Langxie City berharap Jiang Xuan akan bisa kembali. Bagaimanapun, dia adalah pemimpin masa depan mereka. Jika ada orang lain yang berbicara seperti itu di depan Lin Feng, dia akan meninju mereka, tapi itu adalah Dewa tertinggi Zidian saat ini. Lin Feng kesal, mengapa Dewa tertinggi Zidian tiba-tiba begitu peduli tentang Langxie City. Dewa tertinggi Zidian berada di kamar menunggu jawaban Lin Feng. Lin Feng mengambil keuntungan dari kesempatan untuk keluar dan mengambil napas dalam-dalam dini hari, udara segar dan membentengi. Lin Feng tidak ingin Jiang Xuan pergi. Hubungan mereka akan terpengaruh jika dia membiarkan bocah itu pergi. Itu pernah terjadi sekali, dan Lin Feng tidak ingin itu terjadi kedua kalinya. Lin Feng telah melakukan upaya besar untuk membantu Jiang Xuan menjadi lebih kuat, berharap bocah itu akan membantunya suatu hari nanti. Dewa tertinggi Langxie mungkin tidak tahu bahwa ada sesuatu rahasia tentang tubuh Jiang Xuan. Hanya Lin Feng yang tahu tentang itu, karena dia memiliki rahasia yang sama. Tubuh kekacauan primal. Itu hanya pada tahap yang belum sempurna untuk saat ini, tetapi Lin Feng tidak bisa membiarkan siapapun dari Langxie City mengetahuinya. Lin Feng mungkin egois, tapi dia harus bocah itu mungkin lebih berbakat daripada dia, dan di atas itu, dia mungkin menerobos ke lapisan dewa tertinggi sebelum usia 20. Dia tidak bisa meninggalkan murid seperti itu. Suatu hari, Jiang Xuan dan Lin Feng mungkin memerintah dunia bersama-sama. Saat bocah ini tumbuh, Heng kecil dan Nian kecil akan mengikutinya. Mereka akan mendapat banyak manfaat dari tinggal dengan jenius seperti itu, pikir Lin Feng. Rencana yang luar biasa. Jika Jiang Xuan menembus lapisan dewa tertinggi pada usia 20, maka Little Nian dan Little Heng hanya akan berusia sekitar 10 tahun, yang akan menjadi sempurna. Meng Qing, kapan kamu bisa datang ke sini? Bab 778, Klan Iblis Kuno dan Bahaya di Sun City. Dipersembahkan oleh Rudy Chandra. Feng kecil, tidak perlu memikirkan aku. Jika kamu pikir itu hal yang sulit untuk kamu lakukan maka lupakan saja. Aku hanya akan memberitahu orang tua itu tentang hal itu secara langsung. Dia tidak akan melakukan apapun untuk kamu. Kamu membunuh Dewa tertinggi Jinlun, kamu pikir ada orang yang berani memprovokasi kamu? Tanya Dewa tertinggi Zidian ketika dia melihat Lin Feng merasa bersalah. Dia mengerti Lin Feng, dan karena itu tidak ingin menekannya. Dewa tertinggi Langxie tidak membuat Dewa tertinggi Lang Zidian datang untuk membentuk hubungan positif di antara mereka, ia memintanya untuk datang hanya untuk membantunya mendapatkan anak itu kembali. Jika Lin Feng menolak, Dewa tertinggi Zidian tidak akan menggunakan kekerasan. Bagaimanapun, Dewa tertinggi Langxie tidak mengerti Lin Feng, bahkan kerabat Lin Feng tidak bisa membuatnya berubah pikiran. Dewa tertinggi Zidian tidak ingin ketegangan muncul antara dirinya dan Lin Feng karena alasan yang tidak penting, terutama sekarang karena Lin Feng naik dan menjadi terkenal. Semua orang tampaknya tahu nama Lin Feng di negara keabadian. Menemukan murid seperti itu sangat sulit. Jika ketegangan muncul antara dia dan Lin Feng, dia akan benar-benar menangis. Guru, terima kasih. Memang, aku tidak benar-benar ingin Jiang Xuan kembali untuk saat ini. Katakan pada Tuhan, Langxie bahwa aku akan membawanya kembali dalam waktu 3 tahun. Ketika aku membawanya kembali, Jiang Xuan akan menjadi sangat kuat dan agresif. Petik 2. Setelah itu, Dewa tertinggi Zidian pergi karena dia belum berhasil meyakinkan Lin Feng. Dewa tertinggi Zidian bahkan tidak membalas Lin Feng, dia tidak memberitahunya bahwa dia memang akan memberitahu Dewa Agung Langxie apa yang dikatakan Lin Feng. Lin Feng mengawasinya menghilang ke cakrawala dengan perasaan bersalah. Dewa tertinggi Zidian akan kehilangan muka.
Dewa tertinggi Langxia tidak akan menghormatinya, namun Dewa tertinggi Zidian tidak memaksa Lin Feng melakukan apapun. Keputusan egois Lin Feng melukai perasaan Dewa tertinggi Zidian. Lin Feng memutuskan bahwa di masa depan dia pasti harus lebih baik kepada orang tua itu. Dia jujur dan baik, dan Lin Feng tidak ingin melukai perasaannya. Guru, jika aku beban, aku bisa pergi, kata Jiang Xuan, tiba-tiba muncul di belakang Lin Feng. Jika Lin Feng waspada, dia akan mendeteksi keberadaan anak muda itu, tetapi dia telah memperhatikan Dewa tertinggi Zidian, jadi dia tidak memperhatikan Jiang Xuan. Lin Feng berbalik dan menatap Jiang Xuan dengan sedih. Mata bocah itu basah. Dia mengerti bahwa Lin Feng telah membuat Dewa tertinggi Zidian kehilangan muka. Jiang Xuan merasa bersalah, karena itu semua untuknya. Hehe, tidak apa-apa. Dengarkan saja semua yang aku katakan dan jangan berterima kasih. Itu saja yang harus kamu lakukan, kata Lin Feng dengan manja. Dia mengambil bocah itu di lengannya dan meninggalkan ruangan. Mereka pergi ke belakang istana. Lin Feng duduk di kursi. Bocah itu tidak merasa bersalah lagi. Guru, aku akan selalu mengikuti kamu, dan aku tidak akan pernah melakukan apapun yang bisa membuat kamu merasa sedih, kata Jiang Xuan mengepalkan tinjunya dengan tegas. Lin Feng merasa tersentuh. Baiklah, ambil batu itu dan bawa selama 3 jam. Jangan menjadi anak yang malas, kata Lin Feng. Jiang Xuan menghela nafas kesal. Dia menyesal telah keluar sekarang. Apa, kamu tidak merasa seperti itu? Petik 2. Tidak, tentu saja. Mengerti, guru, kata Jiang Xuan, mengangguk dengan enggan. Tetapi dengan sangat cepat bocah itu berlari ke sebuah ruangan dan tertawa, lalu dia berteriak mengejek, Guru, aku pikir kamu dan Fu Surong sangat mirip. Kamu berdua menjijikkan, Huff. Petik 2. Kamu ingin dipukul, kamu. Teriak Lin Feng kembali dengan marah, melemparkan cangkir tehnya ke pintu. Jiang Xuan menjulurkan lidahnya dan tertawa, lalu keluar lagi. Chen Guangyu masuk saat itu, dan melihat secangkir teh pecah di tanah. Apa yang salah? Muridmu tidak mendengarkan. Petik 2. Tidak apa-apa, kami hanya bercanda. Apa yang kamu inginkan? Tanya Lin Feng, menggelengkan kepalanya iseng. Namun, dia menyadari Jing Wuhen benar. 3 hari telah berlalu, dan Chen Guangyu kembali. Maaf, Lin Feng, aku tidak berhasil mendapatkan tempat untukmu. Maaf, kata Chen Guangyu meminta maaf. Seperti yang diharapkan, Jing Wuhen telah mengantisipasi itu. Sekarang dia mungkin akan meminta Lin Feng untuk mengikutinya ke sekte kuno. Lin Feng, kamu harus ikut denganku ke sekte kuno, kata Chen Guangyu dengan canggung, tapi dia bersemangat di dalam. Lin Feng mengerutkan kening. Dia tidak ingin menerima, tetapi setelah Jing Wuhen memberitahunya, ada hal-hal yang harus dia lakukan. Lin Feng tidak segera menerima. Kalau tidak, Chen Guangyu akan berpikir dia tidak terlalu bertekad. Lin Feng, aku tahu kamu pikir aku memanfaatkanmu, tetapi kamu harus mencoba menempatkan dirimu pada posisi aku. Sekte kuno aku hanya memiliki 6 tempat. Sendiri, aku tidak bisa berbuat banyak, bagaimana aku bisa meyakinkan mereka jika aku sendirian? Mereka hampir menyerang aku kali ini. Di antara 6 tempat itu, ada 2 yang tidak bisa diubah karena 2 jenius muda terkuat dari sekte telah mendapatkannya. Mengenai 4 tempat yang tersisa, orang terkuat bisa mendapatkannya. Aku tidak cukup kuat, jadi aku mohon, Lin Feng, tolong kembali bersamaku, mohon Chen Guangyu tanpa daya. Sulit untuk mengetahui apakah dia mengatakan yang sebenarnya atau tidak, tetapi dia tampak tulus. Ekspresi Lin Feng sedikit berubah. Chen Guangyu tiba-tiba tampak bahagia dan menambahkan dengan tergesa-gesa, ada banyak sumber daya budidaya di sekte kuno, Lin Feng, kamu juga dapat memilih apapun yang kamu inginkan. Ini akan sangat bermanfaat bagi kamu. Petik 2. Lin Feng, dia masih menggunakanmu, kamu tidak bisa menerima. Setelah seseorang, Jing Wuhen memasuki ruangan, dan Chen Guangyu tiba-tiba tampak murung. Mengapa Jing Wuhen terus menyerangnya? Jing Wuhen melintas di depan Lin Feng. Pangeran Wuhen, saudara Wuhen, kami bukan musuh, mengapa kamu terus menyerang aku? Kata Chen Guangyu dengan marah, mengepalkan tinjunya, mengendalikan dirinya. Jing Wuhen mengerti bahwa dia telah menebak dengan benar. Baiklah, Lin Feng, kamu bisa menerima, kata Jing Wuhen, tersenyum ramah. Lin Feng mengangguk. Chen Guangyu tercengang. Apa yang terjadi? Tanyanya dengan ragu. Lin Feng menyeringai, tetapi tidak menjawab, dia hanya berkata, pokoknya, aku terima. Kita bisa pergi ke sekte kuno. Tapi Jing Wuhen akan ikut dengan kita juga. Petik 2. Baiklah, aku akan mengatur semuanya. Kita bisa pergi, kata Chen Guangyu. Dia sangat gembira. Jika Lin Feng datang ke sekte kuno, maka semuanya akan baik-baik saja, para tetua akan membantunya. Apakah mereka bisa membuat Lin Feng bergabung dengan sekte atau tidak juga akan tergantung pada apa yang akan mereka tawarkan kepadanya. Perlahan, sebelum Lin Feng pergi ke sekte kuno, ia harus kembali ke Sun City, kata Jing Wuhen, menyela Chen Guangyu. Lin Feng harus pergi ke Sun City dulu. Ada masalah yang perlu diselesaikan Lin Feng. Lin Feng mengerutkan kening dan menatap Jing Wuhen, tapi kemudian Lin Feng cepat mengerti apa yang dimaksud Jing Wuhen. Kami tidak terburu-buru. Aku harus kembali ke Sun City dulu. Aku perlu menemukan tempat untuk bocah di Sun City, kata Lin Feng dengan tegas.
mereka bertiga akan bisa berkumpul di perbatasan dengan Sun City lagi, dan kemudian mereka pergi ke Sekte Kuno. Chen Guangyu meninggalkan kamar, meninggalkan Lin Feng dan Jing Wuhen sendirian. Wuhen, ada apa? Tanya Lin Feng. Dia tiba-tiba khawatir tentang Sun City dan Xiao Qing. Sesuatu telah terjadi, ini sangat penting. Aku baru saja mendengar beritanya, kata Jing Wuhen, mengerutkan kening. Lin Feng belum pernah melihat Jing Wuhen seperti itu, jadi hatinya berkedut. Katakan padaku apa yang terjadi. Menuntut Lin Feng, mengambil napas dalam-dalam. Sebuah klan kuno menyerbu Sun City. Tetua besar kita, Yan Tai-seng, telah ditangkap. Petik 2. Apa? Klan kuno? Apa yang mungkin dilakukan klan kuno di Sun City? Tanya Lin Feng, ekspresinya jatuh. Dia tidak bisa mempercayainya. Lin Feng, sekte dan klan kuno misterius. Mereka ada di mana-mana di negara keabadian. Beberapa dari mereka bahkan ada di bawah tanah. Kamu tidak tahu banyak tentang mereka, yang normal. Ini adalah bencana bagi Sun City, kata Jing Wuhen tegas. Apa klan? Tanya Lin Feng mengepalkan tinjunya. Klan Iblis Kuno. Apa? Ya, klan Iblis Kuno. Klan kuno Dewa Agung Xie. Petik 2. Mereka ada di Sun City. Bagaimana itu mungkin? Jantung Lin Feng mulai berdebar, dan wajahnya memucat. Kota Sun dalam bahaya. Apa yang bisa dia lakukan terhadap klan Iblis Kuno? Xiao Qing, dia juga dalam bahaya. Berpikir tentang itu, hati Lin Feng terasa seperti akan meledak. Aku akan pergi ke Sun City, tidak peduli apa, aku harus melakukan sesuatu. Teriak Lin Feng dengan marah. Matanya menjadi merah dan penuh dengan niat membunuh. Dewa tertinggi Xie telah melemparkan pandangan serakah ke Sun City. Mungkin dia telah merencanakan sejak Lin Feng telah membunuh Yan Zhen. Tetap tenang, Lin Feng. Lin Feng, teriak Jing Wuhen, berharap Lin Feng akan tetap tenang tapi Lin Feng sudah menghilang dan terbang menuju Sun City seperti peluru. Lin Feng sudah jauh, Jing Wuhen tidak punya pilihan selain mencoba dan menyusulnya. Keduanya terbang menuju Sun City. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di sana, mungkin mereka akan terbunuh. Bab 779, Klan Iblis Kuno. Dipersembahkan oleh Rudy Chandra. Lin Feng, berhenti. Klan Iblis Kuno mungkin ingin kamu pergi ke sana. Itu mungkin bagian dari rencana mereka. Teriak Jing Wuhen. Dia akhirnya berhasil menyusul Lin Feng. Lin Feng sangat marah. Jika ada orang lain yang berdiri di jalannya, dia akan menendang mereka dengan kasar. Lin Feng tidak bisa membiarkan siapapun membahayakan Xiao Qing. Bahkan jika dia harus pergi dan bertarung melawan anggota klan Iblis Kuno sendirian, dia akan melakukannya. Dia adalah pemimpin kota Sun, dia harus. Wuhen, bergerak, perintah Lin Feng, mengambil napas dalam-dalam. Lin Feng, kamu akan menyebabkan kehancuranmu sendiri. Banyak orang akan mati, termasuk kamu. Kata Jing Wuhen, menggelengkan kepalanya dengan tegas. Dia tidak bisa membiarkan Lin Feng pergi, tidak peduli seberapa marah Lin Feng. Bergerak, teriak Lin Feng, lalu meninju Jing Wuhen. Kinya cepat dan ganas. Tapi Jing Wuhen tidak takut, dia tidak ingin Lin Feng pergi dan mati. Dia menggunakan kekuatan fisiknya untuk memblokir pukulan Lin Feng, tapi dia masih mendengus kesakitan dan batuk darah. Ketika Lin Feng melihat Jing Wuhen batuk darah, dia merasa bersalah, tetapi dia tidak punya waktu untuk disia-siakan, karena dia punya orang untuk diselamatkan. Wuhen, pindah sekarang, kata Lin Feng dengan tenang. Dia tidak ingin bertarung dan mengalahkan Jing Wuhen sebelum pergi ke Sun Country. Dia tidak ingin menyakitinya. Lin Feng, ayah dan guru aku sudah terbang menuju Sun City. Tetua besar Yan Tai-seng telah ditangkap, mereka tidak akan hanya duduk dan menonton. Kamu harus menunggu mereka terlebih dahulu, dan kami akan pergi ke Sun City sama sekali. Aku tidak akan pergi ke Sun City tanpa mereka, kata Jing Wuhen tegas. Lin Feng tidak selalu bijaksana. Lin Feng hanya ingin sampai ke Sun City secepat mungkin, jadi dia menerimanya. Baiklah, ayo pergi. Jing Wuhen dan Lin Feng kemudian melanjutkan terbang menuju Sun City. Kota Jinlun telah tenang, tetapi sekarang Sun City berada dalam kekacauan lagi. Kali ini, Sun City telah ditaklukkan oleh klan kuno dan kuat, semua orang merasa terkejut. Tak seorang pun di negara keabadian akan berpikir klan kuno pertama yang melangkah keluar adalah klan Iblis Kuno, tapi itu adalah fakta. Klan Iblis Kuno adalah satu-satunya sekte yang dikenal orang di negeri keabadian. Mereka tidak tahu nama-nama klan dan sekte kuno lainnya. Chen Guangyu mengetahui tentang itu 30 menit setelah Lin Feng pergi. Ekspresinya berubah drastis. Dia tidak pernah berpikir klan Iblis Kuno akan mengumumkan penampilan mereka kepada dunia. Dia sedang tidak ingin memikirkan kompetisi lagi. Dia segera memanggil 4 pelindungnya dan meminta mereka untuk kembali ke sekte kuno secepat mungkin untuk melapor kepada pemimpin. Chen Guangyu duduk di singgasana naga. Lin Feng mungkin menuju mati saat ini. Lin Feng terkenal, bagaimana jika mereka mengendalikannya? Itu akan menjadi malapetaka, tapi itu semua seperti permainan catur juga. Jika mereka menangkap dan mengendalikan Lin Feng, maka rencana sekte kuno sendiri akan hancur. Tidak ada yang tahu bahwa Langxie City juga dalam bahaya. Dewa tertinggi Langxie ditangkap oleh kelompok berpengaruh misterius. Suasananya tenang, namun berat. Bahaya menjulang di mana-mana di Langxie City. Sebuah sekte kuno telah muncul di kota Langxie, Tian Daoyuan. Target mereka adalah Langxie City.
Dalam satu hari, seluruh wilayah kota Langxie ditempati, termasuk Gunung Zidian. Dewa tertinggi Zidian juga ditangkap. Lin Feng tidak tahu tentang semua itu. Dia hanya khawatir tentang keselamatan Xiao Qing. Dia tahu betapa kejamnya anggota klan iblis kuno. Dia tidak menggunakan portal teleportasi kota Jinlun. Setelah kematian dewa tertinggi Jinlun, portal teleportasi telah runtuh. Seseorang harus memperbaikinya, tetapi Lin Feng tidak punya waktu. Suatu hari berlalu. Di luar sudah gelap, begitu gelapnya Lin Feng bahkan tidak bisa melihat jari-jarinya ketika dia mengulurkan tangannya. Mereka tiba di desa Borderland segera setelah itu. Mereka memasuki Sun City dan Lin Feng merasakan beberapa ki iblis jahat. Sepertinya Sun City telah berubah menjadi neraka. Lin Feng dan Jing Wuhen terbang di atas ratusan li. Ki iblis jahat tumbuh semakin tebal. Tidak ada suara di Borderland Village. Itu kosong. Lin Feng bahkan lebih khawatir. Seperti yang diharapkan, itu adalah ki dari klan iblis kuno, ki yang sama persis dengan dewa tertinggi Xie. Lin Feng mengerutkan kening. Dia mulai panik. Aku harus pergi ke istana utama, Lin Feng tua Jing Wuhen. Lalu dia melintas menjadi seberkas cahaya, dan menghilang ke cakrawala. Ekspresi Jing Wuhen jatuh. Lin Feng bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Apa yang harus dilakukan, pikir Jing Wuhen. Berusaha tetap tenang. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menemukan ayah dan gurunya. Mereka berdua dewa tertinggi tingkat tinggi, itu adalah satu-satunya cara untuk membuat klan iblis kuno mundur. Jing Wuhen tahu bahwa dia tidak bisa menghentikan Lin Feng lagi. Lin Feng telah kehilangan akal sehatnya. Mencoba menghentikannya sama sekali tidak berguna. Di istana di Great Village, suasananya sangat tenang. Tidak ada lampu, suasananya suram dan dingin. Ada banyak orang berpakaian hitam di sana. Klan iblis kuno ditulis di bagian depan jubah mereka. Mereka memiliki posisi berbeda di klan mereka, dengan status yang sesuai dengan pangkat mereka. Kami telah bijaksana selama 200.000 tahun. Sudah waktunya bagi kita untuk melangkah ke dalam cahaya, kata seorang pria yang tingginya 4 ci. Sekitar 134 cm. Pria pendek itu tampak sangat menyeramkan, tetapi dia juga terlihat sangat tangguh, gagah, dan berani. Rasanya seperti kinya bisa menghancurkan kota raksasa. Ratusan pria berpakaian hitam memandangnya dengan hormat. Tidak ada yang memandangnya dengan menghina, jika ada yang berani, mereka akan dibunuh di tempat. Sebelum itu, kamu adalah orang-orang bisnis yang kaya, beberapa dari kamu adalah guru, beberapa dari kamu adalah pekerja pelabuhan, beberapa dari kamu adalah bandit, atau kamu sudah hanya pembudidaya yang kuat. Tetapi kamu juga memiliki identitas umum, kamu adalah anggota dari klan iblis kuno. Mungkin di atas tanah, tidak ada yang akan mengira kamu berasal dari klan iblis kuno. Mungkin ketika kamu pergi, kamu bahkan akan melupakan klan iblis kuno, tetapi ketika aku memanggil kamu, kamu semua harus bereaksi dengan cepat. Klan iblis kuno akan melangkah ke matahari, pria itu menyatakan dengan sungguh-sungguh, tangannya terbuka. Hai Priest, Xiao, kata pria itu, membuka matanya. Warnanya merah, seluruh istana sunyi. Ini, Tuan, kata seorang pria tua di antara kerumunan. Dia adalah pria yang tampak ramah dengan janggut panjang. Jika kinya tidak jahat, tidak mungkin untuk membayangkan bahwa dia adalah seorang priest besar di klan iblis kuno. Menteri atas misa, Xiemo. Sini. Menteri pengorbanan neraka, dewa tertinggi Xie. Dewa tertinggi Xie mengenakan jubah berwarna merah darah, setiap bengkok seperti sebelumnya. Dia bahkan memiliki lebih banyak kerutan. Dewa tertinggi Xie sangat kejam, dan tidak banyak orang suka melakukan kontak dengannya. Seberapa kuat Xie Dian sekarang? Seorang tetua bertanya kepada dewa tertinggi Xie. Dewa tertinggi Xie memandang pria pendek itu dengan hormat dan menjawab, Xie Dian sekarang adalah dewa tertinggi tingkat 2 tingkat tinggi, Tuan. Bagus, haha, klan iblis kuno telah menaruh harapan besar padanya. Kami perlu terus mendukungnya, kamu mengerti. Pria itu tersenyum. Suatu hari, Xie Dian bahkan mungkin menjadi pemimpin klan iblis kuno. Pria itu telah menghancurkan 90% dari sekte dan klan yang membuatnya marah sendirian. Dia menganggap dirinya dewa kematian. Jika ada yang kejam seperti dia, maka mereka memenuhi syarat untuk menjadi penggantinya. Xie Dian punya potensi. Baiklah, mari kita berhenti membuang waktu. Dewa tertinggi Xie, Xiao, dan Xiemo, lelaki itu berbicara dengan tenang setelah lama. Bab 780, Permintaan Gila. Dipersembahkan oleh Rudy Chandra. Lin Feng terbang menuju istana. Dia sudah bisa melihat banyak orang. Dewa tertinggi Xie dan yang lainnya sudah lama menunggu. Lin Feng muram. Seperti yang diharapkan, dewa tertinggi Xie ada di sana, jadi orang-orang itu benar-benar berasal dari klan iblis kuno. Lin Feng, aku tidak mengira kita akan bertemu lagi secepat ini, kata dewa tertinggi Xie, tersenyum lebar. Dia tampak baik, tetapi matanya gelap dan kinya jahat. Ya Tuhan Xie, kamu pandai merencanakan. Lin Feng kembali, tersenyum dingin. Lin Feng membenci orang-orang seperti mereka. Dewa tertinggi Xie hanya menyeringai lebih lebar. Dia bisa melihat bahwa Lin Feng marah, tapi jadi apa? Klan iblis kuno telah berencana untuk go public di negara keabadian cepat atau lambat, mereka telah memilih Sun City, dan itu telah menarik perhatian Lin Feng. Hehe, kamu dengan cepat menjadi terkenal di Sun Country. Kamu ingat ketika kamu memenangkan kompetisi besar Sun Country. Saat itulah kami melihat kamu. Kami tidak pernah berpikir kamu akan membunuh Yan Zhen.
Hehe, kamu sangat membantu kami dengan membunuhnya. Kami bahkan tidak perlu merahasiakan keberadaan kami karena tempat itu kosong. Kami sekarang adalah pemimpin Sun City, kata Dewa Tertinggi Xie, tersenyum riang. Lin Feng tampak lebih suram dan lebih marah, matanya dipenuhi amarah api. Tangan dan kakinya bergetar hebat. Dewa Tertinggi Xie terkejut, tetapi kemudian dia hanya mengerutkan kening dan berkata dengan jijik, "Apa? Kamu ingin bertarung? Kamu ingin membunuhku?" Lin Feng, jangan berpikir bahwa karena kamu membunuh Dewa Tertinggi Jin Lun, kamu bisa meremehkan semua Dewa Tertinggi tingkat tinggi. Lihatlah ke sekeliling kamu, ada banyak Dewa Tertinggi tingkat tinggi. Apakah ada orang yang bukan Dewa Tertinggi tingkat tinggi yang sangat kuat? Petik 2. Dewa Tertinggi Xie tersenyum seolah wajahnya akan pecah. Dia tidak perlu khawatir tentang Lin Feng. Lin Feng tidak bisa menyinggung klan kuno. Mereka tidak seperti kota Jin Lun. Lin Feng tidak bodoh, dia telah melihat seberapa kuat orang-orang ini. Mereka semua sangat kuat, dan Lin Feng hanya Dewa Tertinggi tingkat menengah. Bahkan jika dia bisa bersaing dengan dewa-dewa tingkat tinggi tingkat 2, itu tidak cukup. Lin Feng tidak bisa benar-benar menyelamatkan Xiao Qing dan yang lainnya, tetapi sebagai pemimpin kota San, ia tidak bermaksud hanya duduk dan menonton. Dia harus mengabdi kepada rakyatnya. Apa yang kamu inginkan? Lin Feng mengerutkan kening. Dia yakin mereka bermaksud datang ke sini. Kalau tidak, mereka bisa menunggu sampai kompetisi jika mereka ingin membunuhnya. Mengumumkan kehadiran mereka di dunia itu berbahaya, mungkin menarik perhatian musuh mereka. Tapi karena mereka telah melakukan ini, jelas untuk memberitahu Lin Feng tentang kehadiran mereka. Mereka mencarinya, tapi dia tidak tahu kenapa. Haha, anak pintar, kata Dewa Tertinggi Xie yang ceria. Pemimpin kami ingin bertemu denganmu. Ikut dengan kami, kata Dewa Tertinggi Xie. Dia berjalan ke istana dengan Xiao dan Xie Mo. Lin Feng tidak bergerak sekalipun. Dewa Tertinggi Xie berbalik dan tersenyum mengejek, berkata, "Apa? Kamu tidak berani masuk?" Petik 2. "Aku di sini, mengapa aku takut untuk masuk?" Jawab Lin Feng, tersenyum dingin. Dia melintas melewati Dewa Tertinggi Xie dan memasuki gedung lebih dulu. Lin Feng tahu tempat itu dengan sempurna. Dia tidak membutuhkan siapapun untuk memimpin. Lin Feng melintasi taman dan tiba di ruang pertemuan. Suasana telah berubah, rasanya dingin dan tidak berbau harum. "Lin Feng?" tanya pria pendek, berjongkok, tersenyum ketika melihat Lin Feng, ingin tahu tentang pemuda ini. "Itu aku," jawab Lin Feng, berdiri di tengah ruangan. Ekspresi pria itu tidak berubah, menjaga senyumnya yang jelek. Dia melambai pada 3 orang lainnya dan berkata, "Kamu bisa pergi sekarang." Dewa Tertinggi Xie, Xiao, dan Xie Mo semuanya pergi. Pria itu duduk di atas tahta. Lin Feng tidak merasa benar. Itu adalah tahta pemimpin. Sebagai seseorang yang telah menerima pengetahuan San Zun, Lin Feng merasa bersalah. Dia juga merasa sedih untuk Yan Tianjiao. "Kamu tidak merasa benar tentang ini." Pria itu berseri-seri. "Klan iblis kuno tidak melakukan hal-hal dengan metode tradisional," Lin Feng kembali dengan gembira. "Memang benar, kami tidak. Pada awalnya, kami ingin melakukan comeback di kota Jin Lun, tetapi sekte kuno lain sudah melihatnya, jadi kami memutuskan untuk membiarkan mereka memilikinya." Petik 2. "Tapi kamu tidak bisa melakukan apa yang kamu inginkan di wilayah aku," kata Lin Feng dingin. "Hehe, sayangnya, kita berhasil." "Jadi apa?" kata pria itu, seringnya jeleknya mengejek sekarang. Lin Feng biasanya orang yang mengatakan, "Jadi apa?" kepada orang-orang, tetapi tidak hari ini. Dia hanya bisa tersenyum. Dia terlalu lemah dibandingkan dengan pria ini. "Jadi katakan padaku, apa yang klan iblis kuno inginkan?" tanya Lin Feng, mengambil napas dalam-dalam. Dia ingin membunuh pria ini. Tidak mungkin. Lin Feng bisa melihat bahwa pria itu lebih kuat dari Dewa Tertinggi tingkat tinggi, dia lebih kuat dari semua pembudidaya yang pernah dia lihat dalam hidupnya, yang berarti bahwa pria itu telah menembus lapisan budidaya legendaris itu. Pria di depannya mungkin benar-benar seorang pembudidaya legendaris. Karena itu, Lin Feng tidak bisa melawannya. Pria itu bisa membunuhnya dengan jari kelingkingnya. Namun, mereka mungkin tidak memikatnya ke sini untuk membunuhnya, tetapi memintanya untuk melakukan sesuatu. "Aku suka orang pintar," kata pria itu, senyumnya menyetujui, namun kejam. "Katakan saja apa yang kamu inginkan," kata Lin Feng. Dia hanya ingin menyelamatkan Xiao Qing dan orang-orang di Sun City. "Haha, kamu memiliki temperamen yang buruk, nak," jawab pria itu, tertawa keras. Matanya tiba-tiba menjadi merah darah. Lin Feng memiliki kesan dia akan mati lemas, seolah-olah seseorang mencekiknya, tetapi tidak ada yang menyentuhnya. Itu tidak berarti bahwa pria itu tidak menyerang Lin Feng, hanya saja Lin Feng tidak bisa melihatnya. "Wah, tidak baik menjadi terlalu impulsif," renung pria itu dengan dingin, masih tersenyum. Lin Feng tidak bisa melakukan apapun. Kematian mungkin kurang menakutkan daripada kicebol ini, dialah yang merasa kecil di depan pria ini. Dia sangat kuat. "Kamu punya 3 hari untuk menyerahkan setengah dari tubuh kekacauan primalmu," kata pria itu dengan dingin. Senyumnya berubah menjadi sesuatu yang menyerupai senyum, namun bukan itu. Wajahnya terdistorsi dengan keganasan dan kejahatan. Dia ingin tubuh kekacauan utama Lin Feng. Itu satu-satunya harapan Xie Dian untuk berhasil. Dengan tubuh kekacauan primal, semuanya akan berjalan lancar untuk Xie Dian. Dia hanya membutuhkan tubuh yang kuat, bukan yang lain.
Lin Feng memiliki tubuh kekacauan primal yang sempurna, jadi mengapa tidak mengambilnya? Itu yang dia inginkan. Lin Feng sangat marah. Mengapa? Hanya karena pria ini lebih kuat darinya, dia bisa mengendalikan segalanya. Tidak, tidak mungkin. Geram Lin Feng marah. Dia meletakkan salah satu tangannya di depan dirinya sendiri. Atas mayatnya. Hehe, aku tahu kamu tidak akan setuju. Aku tidak akan memohon padamu. Kamu punya 3 hari. Jika kamu menolak, aku akan membunuh 2 orang pada hari pertama. 3 hari kemudian, aku akan membunuh 6 orang lagi. Petik 2. Aku akan membunuh Raja Naga Hitam, Raja Naga Azure, Yao Hen, Xiao Qing, Dewa Tertinggi Magu, dan Yan Taiseng. Kata pria itu, tersenyum dengan tidak bermoral. Dia memiliki segalanya di bawah kendali. Dia tidak perlu bernegosiasi dengan Lin Feng. Dia terlalu kuat, dia tidak perlu bicara omong kosong dan membuang waktu. Jika seseorang menolak untuk melakukan apa yang diinginkannya, maka dia membunuh orang. Bab 781, aku setuju. Dipersembahkan oleh Rudy Chandra. Ingat, kamu hanya memiliki 3 hari. Kata pria itu dengan dingin, dan dia berhenti menatap Lin Feng. Lin Feng panik. Dia meninggalkan ruangan dengan linglung. Semua murid dari klan iblis kuno memandangnya dengan mengejek, tapi dia mengabaikan mereka. Dia hanya berjalan pergi dan duduk di atas sebuah batu besar. Lin Feng sangat kesal. Dia merasa tidak berdaya. Ini benar-benar dilema. Jika dia tidak melepaskan setengah dari tubuh kekacauan awalnya, maka Xiao Qing akan mati. Pria itu sangat kuat, dia bisa dengan mudah membunuh semua orang di Sun City. Apa yang bisa dilakukan Lin Feng? Membuat dirinya meledak. Hehe, dia tidak melakukan hal drastis seperti itu. Selain itu akan sia-sia, dia tidak akan bisa membunuh pria itu, bahkan jika dia membuat dirinya meledak. Bisakah Lin Feng memberikan bagian dari tubuh kekacauan primalnya? Tentu saja tidak. Itu adalah aset utamanya. Tubuh terlarangnya telah berubah menjadi tubuh kekacauan primal, dan itu sulit dilakukan. Jika dia melepaskan setengah dari tubuh kekacauan primalnya, apa yang akan terjadi? Bukankah dia menjadi sangat lemah? Mr. Time adalah contoh sempurna. Setelah dia menyerahkan tubuhnya yang terlarang untuk membawa Lin Feng ke dunia kultivasi, dia menjadi sangat lemah, dan dia tidak berhasil menerobos untuk waktu yang sangat lama. Tetapi jika dia menolak, maka Xiao Qing akan mati. Meskipun Lin Feng dan Xiao Qing tidak memiliki hubungan darah, dia masih menganggapnya salah satu anggota keluarganya, dan dia tidak ingin sesuatu terjadi padanya. Dia sudah merasa bersalah karena apa yang telah dilakukan Huyan Qing padanya. Dia tidak bisa membiarkan sesuatu terjadi padanya lagi. Lin Feng memiliki perasaan kontradiktif pada saat itu. Dia merasa tidak berdaya di depan orang-orang yang luar biasa kuat ini. Klan Iblis Kuno, aku tidak akan pernah melupakanmu. Jika aku bertahan dan menjadi cukup kuat, aku akan menghancurkan kamu terlebih dahulu, pikir Lin Feng, mengepalkan tangan begitu keras sehingga kukunya menembus telapak tangannya dan darah menetes dari tangannya. Lin Feng sangat marah, dan dia juga merasa terhina. Hutang darah harus dibayar dengan darah. Lin Feng tidak pernah ingin menghancurkan klan begitu banyak, dia bahkan ingin menghancurkan segala sesuatu yang berhubungan dengan klan Iblis Kuno. Lin Feng mengambil napas dalam-dalam. Tiba-tiba, dia tampak ratusan tahun lebih tua. Dia duduk di sana sendirian sepanjang malam sampai siang. Matahari sangat panas, tapi Lin Feng merasa sedingin es di dalam. Dong! Dong! Suatu hari berlalu dan suara drum menyebar di udara. Lin Feng sangat gugup. Sejumlah besar pria berpakaian hitam muncul di langit. Ada begitu banyak dari mereka sehingga mereka menghapus matahari. Para murid dari klan Iblis Kuno semua terbang menuju Lin Feng. Raja Naga Hitam dan Raja Naga Azure telah diikat oleh para murid itu. Lin Feng menatap dua pria yang dirantai. Ki dan keterampilan murni mereka telah disegel. Lin Feng, suatu hari telah berlalu. Apakah kamu setuju? Tanya suara iblis dengan suara serak. Hati Lin Feng dipercepat. Lin Feng tidak menjawab. Sebuah kapak 100 meter muncul di langit. Itu berlumuran darah segar, menetes ke Raja Naga Hitam dan Raja Naga Azure. Mereka berdua marah, tetapi mereka tidak bisa melakukan apapun. Mereka terlalu lemah. Itu sulit untuk bersaing dengan klan Iblis Kuno. Lin Feng, apakah kamu setuju? Tanya suara serak lagi. Hati Lin Feng berpacu. Dia mengambil napas dalam-dalam, dan meletakkan tangannya di jantungnya yang berdebar kencang. Mati! Teriak suara itu dengan marah. Kapak raksasa memotong ke arah Raja Naga Hitam dan Raja Naga Azure. Mata Lin Feng melebar. Dia menyaksikan kapak turun ke arah dua Raja Naga dengan kecepatan tinggi. Berhenti. Aku setuju. Aku setuju. Lin Feng berteriak dengan seluruh kekuatannya. Kepalanya basah oleh keringat. Lin Feng tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia tidak ingin melihat orang-orangnya terbunuh. Itu membuatnya tidak punya pilihan selain setuju. Level kultivasinya pasti akan menurun lagi. Itu tidak mungkin untuk mengetahui sampai sejauh mana. Kapak menghilang. Lin Feng baru saja menyelamatkan dua Raja Naga, tetapi yang paling penting, Xiao Qing. Rantai menghilang dari sekitar Raja Naga Hitam dan Raja Naga Azure. Ki murni mereka kembali normal saat mereka mendarat di tanah. Mereka memandang Lin Feng dengan bersalah. Lin Feng, kamu setuju. The Black Dragon King merasa sangat sedih. Dia tahu betapa pentingnya tubuh kekacauan utama adalah untuk Lin Feng. Jika dia kehilangan setengahnya, dia mungkin menjadi sampah, atau bahkan lebih buruk.
Itu akan memiliki dampak yang mengerikan pada tingkat budidaya Lin Feng, tetapi rencana klan iblis kuno telah bekerja. Kami akan membebaskan semua orang di Sun City Lin Feng. Kamu punya waktu setengah hari, kata suara iblis yang parau. Lin Feng telah setuju, dan klan iblis kuno telah membebaskan semua orang di Sun City, itu sudah tidak buruk untuk Lin Feng. Setelah beberapa saat, Xiao Qing, Dewa Tertinggi Magu, Yan Taiseng, semua pemimpin, Yao Wuhen, dan yang lainnya muncul di gerbang kota. Lin Feng menatap mereka. Pada akhirnya dia mengalihkan pandangannya ke Xiao Qing. Wajahnya masih tertutup kerudung. Ketika dia melihat Lin Feng, dia menangis diam-diam. Kakak. Xiao Qing, kamu aman dan sehat, itu hal yang paling penting, jawabnya, berjalan ke Xiao Qing. Xiao Qing tidak terluka, jadi Lin Feng merasa lega. Lin Feng, kamu anak yang baik dan baik, kata Dewa Tertinggi, Magu, yang berdiri di sebelah Xiao Qing. Dia menatap Lin Feng dengan hormat. Terima kasih telah merawat Xiao Qing, Tuan. Aku harap kamu akan melanjutkan, jawab Lin Feng dengan tulus. Dia tidak meminta apapun, selama Magu merawat Xiao Qing, dia senang. Jangan khawatir, aku akan, Dewa Tertinggi Magu mengangguk. Dia memandang Xiao Qing dengan ramah, seolah-olah dia adalah cucunya sendiri. Lin Feng, aku akan memberitahumu satu hal, aku harap kamu akan mengerti, kata Dewa Tertinggi Magu secara telepati setelah mengambil beberapa langkah ke arahnya. Ekspresi Lin Feng berubah sebentar, tetapi dia mengendalikan dirinya dan mencoba terlihat normal lagi. Dia menjawab, tolong beritahu aku, Tuan. Lin Feng, kamu adalah satu-satunya dewa di dunia ini. Jangan pernah lupakan itu. Bahkan jika kabutnya tebal, itu tetaplah kabut. Hatimu harus sejelas cermin dalam kabut tebal ini. Aku pergi, kata Dewa Tertinggi, Magu. Kemudian dia meraih tangan Xiao Qing dan kemudian berjalan pergi. Tidak, Guru, aku tidak ingin pergi. Teriak Xiao Qing, mendorong tangan Magu. Dia ingin tinggal bersama Lin Feng. Bagaimana dia bisa meninggalkan Lin Feng pada saat yang sulit? Dia juga tidak ingin Lin Feng menyerahkan setengah dari tubuh kekacauan primalnya. Xiao Qing, jika kamu tidak pergi, aku akan berhenti mempertimbangkan kamu saudaraku. Lin Feng bersumpah, mengambil napas dalam-dalam. Dia tahu bahwa Xiao Qing akan bereaksi seperti ini, jadi dia sudah memikirkan rencana. Ketika Xiao Qing mendengar kata-kata kejam itu, dia memucat dan mulai gemetaran dari kepala hingga kaki. Matanya basah. Pergi, teriak Lin Feng eksplosif. Ini adalah pertama kalinya Lin Feng meneriaki Xiao Qing seperti itu. Ayo pergi, murid kecilku, kata Dewa Tertinggi Magu menarik napas dalam-dalam dan menggelengkan kepalanya. Gadis bodoh. Saudaraku, kamu. Kesal, sekarang, teriak Lin Feng dengan eksplosif, dan dia mendorong Xiao Qing pergi. Pada saat itu, Dewa Tertinggi Magu membuat Xiao Qing pingsan dan menggendongnya. Dia melirik Lin Feng, dan meninggalkan Sun City. Dia yakin bahwa Lin Feng tidak akan berhenti berkultivasi, karena orang-orang yang benar-benar kuat tidak pernah menyerah. Dewa Tertinggi, Magu meninggalkan kota Sun bersama Xiao Qing dan suasananya menjadi tenang. Bawa semua penggarap kuat kota Sun ke Z Country. Negara Z tidak akan menyakitimu, Lin Feng memerintahkan kedua Raja Naga. Kedua Raja Naga saling melirik. Mereka mematuhi Lin Feng dan terbang menuju Z Country dengan semua orang kuat di Sun City. Yang lain, yang tidak cukup kuat, hanya bisa tinggal di sana dan menderita dari penindasan klan iblis kuno. Mereka tidak cukup kuat untuk bepergian dengan yang lain. Orang-orang Sun City meninggalkan kota. Hanya Yan Taiseng dan Lin Feng yang tetap di sana. Tuan, terima kasih telah membantu aku mengelola Sun City. Kamu bisa pergi sekarang, kata Lin Feng kepada Yan Taiseng, membungkuk dengan hormat dan bersyukur. Yan Taiseng telah banyak membantunya. Dia telah menepati janji yang telah dibuatnya untuk Lin Feng dan Jing Wuhen. Dia benar-benar melindungi Sun City sampai klan iblis kuno telah tiba. Lin Feng tidak bisa menyalahkannya karena tidak mampu bersaing dengan klan iblis kuno. Dia hanya dewa tertinggi, dia tidak bisa bersaing dengan pemimpin klan iblis kuno. Sampai jumpa, kata Yan Taiseng. Lin Feng tidak menyalahkan Yan Taiseng karena bereaksi seperti itu. Dia harus memikirkan dirinya sendiri terlebih dahulu. Semua ini tidak ada hubungannya dengan dia. Pada saat itu, 1000 li dari istana kota, Jing Tian'ao dan seorang pria tua dengan pakaian ungu bergegas mendekat. Jing Wuhen juga terbang ke arah mereka. Ayah, Guru, aku perlu menemukan Lin Feng. Teriak Jing Wuhen, dia sangat gugup. Kemarilah, Wuhen, sebuah suara yang ramah menjawabnya. Jing Wuhen menatap pria tua itu dengan pakaian ungu, gurunya yang misterius. Guru, kata Jing Wuhen dengan linglung. Dia tidak mendekati mentornya. Wuhen, aku jamin Lin Feng akan baik-baik saja. Tunggu di sini, oke. Petik 2. Bab 782, Mencuri Tubuh Kekacauan Primal Lin Feng. Dipersembahkan oleh Rudy Chandra. Aku tidak percaya padamu, kata Jing Wuhen, menggelengkan kepalanya seketika. Jing Tian'ao telah meninggalkan Lin Feng sekali, jadi Jing Wuhen tidak percaya gurunya dan ayahnya akan menyelamatkannya kali ini. Jing Tian'ao menarik wajah panjang dan berteriak dengan marah, Wuhen, kamu lebih peduli pada orang asing daripada ayah dan gurumu. Dia seperti saudara bagiku. Aku harus benar dan setia, itulah aku, jawab Jing Wuhen tanpa rasa takut. Dia tidak mengerti ayahnya.
Jing Tianhao terkejut. Klan Iblis Kuno ingin setengah dari tubuh kekacauan utama Lin Feng, dan mereka sangat ditentukan. Selain itu, pemimpin klan Iblis Kuno, Xie Mu, sangat kuat. Jing Tianhao tidak bisa bersaing dengannya. Bahkan jika 5 dewa tertinggi negeri Z tingkat tinggi datang untuk membantu, mereka tidak akan mampu bersaing dengannya. Kecuali guru Jing Wuhen, Si San, membantu. Jing Tianhao menatap Si San. Pria tua itu merasa tertekan. Jika dia tidak menyelamatkan Lin Feng, muridnya, Jing Wuhen, akan putus asa dan tidak bahagia. Hubungan guru-murid mereka akan memburuk. Tetapi jika dia pergi untuk menyelamatkan Lin Feng, maka itu akan memulai konflik antara sekte kuno dan klan kuno. Tianhao, Wuhen, kamu tahu siapa aku? Apakah kamu ingin Olayuan keluar untuk ini? Tanya Si San dengan muram. Dia bisa campur tangan, tetapi jika dia melakukannya, maka Balayuan, sebuah sekte kuno, akan masuk ke cahaya dan ketegangan akan muncul antara sekte kuno dan klan iblis kuno. Pemimpin Balayuan mungkin tidak berpikir bahwa menjadi musuh dengan klan iblis kuno karena Lin Feng tidak sia-sia. Lin Feng tidak cukup kuat, dia tidak signifikan. Karena itu, Wuhen, Tianhao, bukan hanya aku guru Wuhen, tapi aku juga seorang tetua dari Yuan Hall, aku tidak bisa bertindak gegabah karena seseorang. Itu akan memiliki konsekuensi bencana bagi Balayuan, kata Si San, menggelengkan kepalanya. Jing Wuhen mengangguk acuh tak acuh. Dia menghormati keputusan Si San, dia hanya kecewa. Dia berbalik dan menatap ke kejauhan dengan tekad. Jika aku tidak kembali dalam 3 hari, tidak perlu datang dan mencari aku. Kamu dapat menemukan keturunan lain, kata Jing Wuhen kepada ayahnya dengan muram, seolah itu adalah keinginan terakhirnya. Wuhen, kembali, teriak Jing Tianhao dengan cepat. Dia mengulurkan tangan kirinya untuk menangkap Jing Wuhen. Tapi Jing Wuhen hanya dipercepat. Dia mengepalkan tinjunya dan terbang dengan kecepatan tinggi. Dia terbang sangat cepat sehingga otot-ototnya bergerak-gerak. Jangan membuatku marah, ayah, teriak Jing Wuhen dengan tekad dingin. Jing Wuhen menarik tangannya kembali. Hatinya sakit, tetapi dia tidak bertahan. Dia tidak ingin putranya membakar dirinya sendiri. Jing Wuhen tidak bercanda. Jing Tianhao memahami putranya dengan baik. Ayah, guru, hati-hati, kata Jing Wuhen, mengambil napas dalam-dalam. Dia membungkuk dan terus terbang. Jing Tianhao dan Si San menyaksikan Jing Wuhen menghilang di kejauhan. Kedua pria itu menghela nafas. Jing Wuhen akan mati jika mereka membiarkannya pergi kali ini. Dia San, jika sesuatu terjadi pada anakku, Aolayuan dapat meninggalkan Z Country, jika tidak jangan salahkan aku karena tidak sopan. Teriak Jing Tianhao kepada lelaki tua itu dengan dingin, matanya keras dan dingin. Ekspresi Si San jatuh, dan jantungnya berdetak kencang. Olayuan adalah salah satu dari 7 sekte kuno. Mereka telah hidup dalam pengasingan untuk waktu yang lama. Jika mereka harus meninggalkan Z Country, maka rencana mereka akan hancur. Jing Tianhao tidak ingin menyelamatkan Lin Feng karena negara Z. Negara Z tidak bisa bersaing dengan klan iblis kuno, tetapi Balayuan berbeda. Itu juga sangat kuat. Jika mereka campur tangan, mereka pasti akan dapat membantu. Jing Wuhen sangat marah sekarang dan dia bahkan menyalahkan ayahnya. Jika Jing Wuhen meninggal, Z Country tidak akan memiliki keturunan yang cocok selama ratusan tahun, yang akan menjadi bencana bagi Z Country. Karena itu, Jing Tianhao menyalahkan Si San. Bagaimanapun, dia adalah guru Jing Wuhen. Jing Tianhao berharap pria tua itu akan merasa malu. Lin Feng telah mengirim semua pembudidaya kuat Sun City ke Z Country, yang hebat. Meskipun Jing Tianhao tidak ingin terlibat dalam semua ini, dia senang memiliki pembudidaya yang lebih kuat di negaranya. Beberapa pembudidaya kuat itu juga pergi ke kota Jinlun. Di kota Jinlun, tidak ada masalah, karena Chen Buangyu ada di sana untuk melindungi kota, dan dia juga anggota sekte kuno, jadi itu aman. Lin Feng sekali lagi kembali ke dalam istana dengan para murid klan iblis kuno. Istana sudah menjadi milik klan iblis kuno. Lin Feng merasa agak aneh. Lin Feng mengikuti para murid, mereka tidak pergi ke aula utama, mereka membawanya ke ruang samping. Para murid pergi dan menutup pintu dengan kuat. Itu gelap di kamar, tapi Lin Feng bisa melihat dengan cukup baik. Suasana itu menindas. Jadi, kamu Lin Feng? Tanya suara dingin tiba-tiba. Lin Feng terkejut. Dia melirik ke sudut ruangan dan memperhatikan seseorang yang duduk di sana. Anehnya, dia tidak memperhatikan pria itu pada pandangan pertama. Itu adalah seorang pria muda dengan rambut merah darah, mengenakan jubah hitam dengan pola naga dan kerangka. Dia tampak sangat agresif dan mengesankan. Matanya berkilau dan penuh dengan kematian. Lin Feng memandangnya. Pria itu tidak melihat Lin Feng. Kepalanya diturunkan. Dia berkata, tubuh kekacauan primalmu tidak buruk. Aku yang akan mendapatkan setengahnya. Petik 2. Siapa kamu? Tanya Lin Feng tanpa ekspresi. Xie Dian, jawab pria itu tanpa ekspresi. Dia akhirnya mengangkat kepalanya dan melirik Lin Feng, tapi kemudian dia menurunkannya lagi dengan cepat. Klan iblis kuno menaruh harapan tinggi pada kamu, kata Lin Feng, menyeringai dingin. Aku tiba-tiba menerobos ke tingkat 2 lapisan dewa tertinggi tingkat tinggi. Mereka senang, itu normal, bukan? Jawab Xie Dian, tersenyum acuh tak acuh. Itu, Lin Feng mengangguk. Klan iblis kuno telah membuat keputusan yang tepat, tetapi sayangnya, mereka telah memberikan pandangan serakah pada tubuh khusus Lin Feng. Dia tidak punya pilihan, tidak ada yang bisa menyelamatkannya dan dia harus menghadapi takdirnya.
Dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Baiklah, bagaimanapun, mari kita selesaikan ini dengan cepat. Jika kamu ingin setengah dari tubuh kekacauan primal aku, bantu diri kamu sendiri, kata Lin Feng dengan tenang. Dia tidak merasa ingin berbicara. Dia ingin menyelesaikan ini secepat mungkin. Luar biasa, Xie Dian tertawa. Dia tampak sedingin es dan matanya dipenuhi dengan kekaguman untuk Lin Feng pada saat yang sama. Dia pikir bertarung melawan Lin Feng akan menjadi besar. Tuan, tolong mulai, kata Xie Dian dengan tenang, menatap seseorang di belakang Lin Feng. Lin Feng meringis. Pemimpin klan iblis kuno ada di belakangnya. Dia tidak merasakan kehadiran sama sekali. Dia bahkan menggunakan kesadaran salehnya untuk memeriksa ruangan itu, namun dia belum mendeteksi keberadaan siapapun. Lin Feng tiba-tiba merasakan energi dingin dan jahat di belakangnya. Pemimpin klan iblis kuno, pria pendek 4C, Xiemu, berjalan di depan Lin Feng. Apakah kamu siap? Tanya Xiemu, melirik Lin Feng dengan dingin. Kamu bisa mulai, kata Lin Feng, mengambil napas dalam-dalam. Kemudian dia menutup matanya dan membuka lengannya menunggu mimpi buruk itu dimulai. Bersiaplah, Xie Dian, Xiemu mengangguk. Dia memindahkan telapak tangannya ke arah roh surgawi Lin Feng. Lin Feng memiliki kesan dia akan pingsan. Matanya berputar ke belakang saat dia kehilangan kendali atas tubuhnya. Rasanya seperti mabuk, seolah-olah dia telah minum ribuan gelas alkohol. Tiba-tiba, rasanya Xie Dian mengalir melalui nadinya. Tubuh kekacauan primal akan menjadi milikmu. Haha, ucap Xiemu dengan semangat. Dia berharap klan iblis kuno akan menjadi lebih kuat di masa depan, dan tubuh kekacauan primal akan sangat berguna bagi mereka. Tiba-tiba, Xiemu tampak ganas. Dia memikirkan sesuatu, karena Lin Feng akan menjadi sepotong sampah setelah kehilangan setengah dari tubuh kekacauan primalnya. Mengapa berhenti? Mengapa tidak mengambil setengah lainnya? Dia bisa memberikan seluruh tubuh kekacauan primal Lin Feng untuk Xie Dian. Haha, haha, klan iblis kuno akan bangkit begitu cepat. Teriak Xiemu, tertawa panik. Dia mengulurkan tangan kirinya dan bersiap untuk menusuk Lin Feng dengan itu. Sword of Remote Times Lin Feng mulai berdengung dan bergetar. Xiemu dengan santai menyegelnya dan pedang itu berhenti bergerak. Xiemu melanjutkan. Orang-orang dari klan iblis kuno benar-benar memalukan. Lepaskan Lin Feng, teriak suara marah tiba-tiba. Itu datang dari luar dan menyela Xiemu. Bab 783, Putus Asa. Dipersembahkan oleh Rudy Chandra. Tangkap orang tolol yang menyebabkan masalah di luar. Teriak Xiemu dengan marah. Itu adalah momen paling penting dari prosedur ini. Dewa tertinggi Xie dan dewa tertinggi tingkat tinggi dari klan iblis kuno bertindak segera di luar. Jing Wuhen tidak bisa bersaing dengan mereka semua. Dalam waktu kurang dari 100 serangan, dia akan dihancurkan. Dewa tertinggi Xie mengenal Jing Wuhen dan terkejut bahwa Jing Wuhen datang sendirian. Bukankah itu Pangeran Wuhen? Apa, kamu datang untuk menyelamatkan Lin Feng? Tanya dewa tertinggi Xie, tersenyum menghina. Para pembudidaya kuat dari klan iblis kuno semua tersenyum mengejek. Wajah Jing Wuhen memucat, tetapi matanya dipenuhi amarah. Dia membenci dirinya sendiri karena tidak cukup kuat. Kalau tidak, dia akan membunuh semua bajingan ini. Dia ingin menghancurkan seluruh klan iblis kuno. Bawa dia ke dalam, teriak Xiemu pada saat itu. Dewa tertinggi Xie tidak berani tertawa, dia hanya tersenyum dan menarik Jing Wuhen ke dalam. Ketika Jing Wuhen memasuki ruangan, dia melihat Lin Feng, yang sekarang tidak sadarkan diri. Tubuhnya mengambang di udara, lengannya terbentang lebar. Dia tampak kesakitan, tangan kiri Xiemu setajam ujung pisau, dan dia sudah menikamnya ke sisi kiri dada Lin Feng. Kamu Jing Wuhen, Xiemu tersenyum. Dia telah mendengar tentang Jing Wuhen, yang menempati peringkat ketiga di kompetisi besar barat sebelumnya. Dia sudah sedikit terkenal. Namun, kali ini, dengan Xie Dian dan semua jenius muda lainnya dari sekte dan klan kuno, seseorang seperti Jing Wuhen akan dengan mudah tersingkir dari 10 besar. Segel timurninya, Xiemu memerintahkan dewa tertinggi Xie dengan santai. Dewa tertinggi Xie mengangguk, dan meletakkan tangan kirinya pada Jing Wuhen. Jing Wuhen merasakan aliran kekuatan yang luar biasa melalui meridiannya. Dia tiba-tiba tidak bisa menggunakan ki murninya lagi, mencoba beberapa kali dengan sia-sia. Dia akhirnya mengerti ki murninya disegel. Bajingan tak tahu malu, teriak Jing Wuhen dengan marah. Dia ingin menyerang, tetapi dia tidak bisa lagi. Hehe, lihat temanmu. Kami akan melumpuhkan kultivasinya dan Xie Dian, jenius klan iblis kuno, akan mengalami kemajuan dengan tiba-tiba. Petik 2. Xiemu tertawa mengejek. Suara daging yang terkoyak-koyak menyertainya memasukkan tangannya ke tulang rusuk Lin Feng. Rasa sakit itu tak tertahankan. Dia basah kuyup. Ekspresi Xiemu menjadi semakin ganas. Dia merasa tidak sabar dan bersemangat, dan bergerak lebih cepat dan lebih cepat. Dia memegang tulang rusuk Lin Feng dan bisa merasakan kekuatan tubuh kekacauan primal di tulangnya. Setelah menghapus kekuatan kekacauan utama dari Lin Feng, dia akan menjadi sepotong sampah. Xiemu tersenyum. Gigi kuningnya tampak menjijikkan. Dia tidak peduli dengan Lin Feng, yang dia pedulikan hanyalah Xie Dian, jenius muda klan iblis kuno, orang yang bisa membantu klan iblis kuno naik lebih cepat. Tulang berderak. Seluruh tangan Xiemu ada di dalam dada Lin Feng. Dia terus membelai tulang rusuk Lin Feng dan merasakan kekuatan tubuh kekacauan primal. Lin Feng, kamu harus merasa terhormat, terima kasih kepada kamu, Xie Dian akan menjadi salah satu jenius terbesar dan paling kuat dari klan. Haha,
teriak Xie Dian dengan semangat. Dia akhirnya berhasil meraih kekuatan kekacauan utama Lin Feng, dan sekarang dia mulai mengeluarkannya dari tubuh Lin Feng. Xie Dian akan menjadi pemilik baru kekuatan kekacauan utama. Tidak, tidak, berhenti, bajingan, bajingan, teriak Jing Wuhen, matanya merah, darah terus menetes dari dada Lin Feng. Kekuatan kekacauan primal bersinar, itu tampak seperti kekuatan ilahi. Jing Wuhen sangat terpukul, tetapi dia tidak bisa melepaskan diri dari genggaman Supreme God Xie. Tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia terjebak dan tidak bisa melakukan apa-apa selain menonton temannya dipermalukan. Kekuatannya yang luar biasa sedang dicuri. Tidak, tidak, bagaimana ini mungkin? Teriak Jing Wuhen. Wajahnya memucat, dan dia jatuh di belakang tanpa daya. Dia panik, dia merasa lebih hancur daripada Lin Feng sendiri. Jing Wuhen tidak berani membayangkan seperti apa Lin Feng setelah kehilangan tubuh kekacauan primalnya. Apa yang akan dia lakukan di dunia ini? Bagaimana keadaan pikirannya? Apakah dia akan menjadi sampah? Akankah Lin Feng menjadi seperti dulu, 200 tahun sebelumnya? Banyak orang biasa menghinanya, mengolok-oloknya, menghinanya. Dulu, bahkan keluarganya sendiri sudah menyerah padanya. Lin Feng tidak bisa melihat apa-apa lagi. Visinya terlalu buram, dia juga tidak bisa merasakan sakitnya lagi. Dia hanya merasa putus asa dan dingin. Kekuatan kekacauan primalnya perlahan-lahan dicuri. Dia tahu bahwa dia akan menjadi sepotong sampah, atau bahkan lebih buruk, setelahnya. Lin Feng ingat bagaimana hidup itu 200 tahun sebelumnya, apakah hal yang sama akan terjadi lagi? Tidak, Lin Feng tidak bisa menyetujui itu. Dia tidak ingin kehilangan kekuatan kekacauan primalnya. Dia tidak ingin membiarkan klan iblis kuno berhasil dalam skema jahat mereka. Dia tidak ingin Xie Dian menggunakan kekuatan yang telah disempurnakan selama 200 tahun. Sangat tidak adil. Apa yang dapat aku? Apa yang harus aku lakukan? Pikir Lin Feng. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berdiri, bagaimana dia bisa menolak? Xiemu dengan hati-hati dan tidak hati-hati terus mencuri kekuatan kekacauan utama Lin Feng. Kekuatan Qian mengalir ke perut Xie Dian. Meskipun wajahnya pucat dan rasanya sangat menyakitkan, dia sangat bersemangat. Setelah mendapatkan kekuatan kekacauan primal, ia akan menjadi salah satu jenius muda terhebat di dunia. Tidak ada yang akan sekuat dia. Lin Feng, dengan tubuh itu, kamu kuat, tapi dengan itu, aku akan menjadi lebih kuat. Bisik Xie Dian, menatap Lin Feng, yang setengah sadar. Xie Dian juga berusaha keras untuk tidak pingsan. Tidak ada yang akan tahu bagaimana dia mendapatkan tubuh kekacauan primal. Mereka hanya akan memperhatikan bahwa ada sesuatu yang tidak biasa pada dirinya. Tak seorang pun akan membayangkan bahwa seorang jenius lain telah jatuh hati padanya untuk memiliki tubuh yang luar biasa. Semua orang akan mengagumi dan menghormatinya. Dia akan menjadi raja di dunia ini. Lin Feng akan menjadi sebagus kerangka dengan tulang kering. Waktu berlalu dengan lambat, tubuh Lin Feng mulai merasa kosong. Kekuatan kekacauan primalnya sedang diserap oleh Xie Dian. Xie Dian mengendalikan kekuatan yang tidak diketahui dengan Qi-nya. Seorang jenius sejati, ia akan menjadi seperti apa dia? Dia akan cepat melupakan Lin Feng kecil yang malang ini. Beberapa orang kalah, beberapa menang, itu benar-benar normal. Ini sudah berakhir. Xie Dian akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Triliunan orang akan memujanya. Lin Feng akan menjadi kerangka dengan tulang kering, tubuhnya akan kembali menjadi abu. Dia tidak memiliki kekuatan kekacauan yang tersisa sama sekali. Xie Dian melirik Lin Feng. Lin Feng tampak menyedihkan dan menyedihkan, tetapi Xie Dian tidak peduli. Dia tidak peduli dengan sampah. Aku akan berkultivasi, kata Xie Dian, menghembuskan napas dalam-dalam. Tubuhnya dipenuhi dengan kekacauan primal Qi. Rasanya misterius dan menakutkan. Xie Dian mendorong pintu terbuka dan meninggalkan ruangan. Xiemu menarik napas dalam-dalam. Tangannya masih basah oleh darah segar Lin Feng. Dia menggunakan lengan bajunya untuk membersihkannya. Lalu dia melemparkan jubah ke Lin Feng. Dia melirik dewa tertinggi Xie dan berkata, lepaskan Lin Feng dan Jing Wuhen. Mereka akan mati secara alami. Petik 2. Ya, Dewa Xie mengakui. Xiemu pergi, dan hanya dewa tertinggi Xie, Lin Feng, dan Jing Wuhen yang tersisa di ruangan. Dewa tertinggi Xie memiliki kesan dia dalam mimpi. Di masa lalu, tidak ada yang mampu menyinggung Lin Feng, tapi sekarang dia telah menjadi sepotong sampah. Dewa tertinggi Xie tiba-tiba merasa hampa. Itu tidak terasa nyata. Apakah itu nyata? Dia menghela nafas. Mungkin nasib Lin Feng. Dia tidak sanggup untuk bertindak dengan bangga dan arogan lagi. Lin Feng sekarang hanya sepotong sampah. Pergi, pergi sekarang, kata dewa tertinggi Xie, melepaskan Jing Wuhen. Dia tidak membuka segel Qi murni Jing Wuhen. Wajah Jing Wuhen seputih selembar kertas. Dia bahkan tidak tahu bagaimana membawa Lin Feng pergi, dia tidak punya Qi untuk menerbangkannya dari klan iblis kuno. Jing Wuhen masih memegang Lin Feng di tangannya dan berjalan pergi. Itu menyakitkan dan sulit. Dia berjalan selama 3 hari. Dia tidak tahu di mana dia berada. Mereka berakhir di lembah yang gelap, seperti masa depan Lin Feng. Wuhen, taruh aku, batuk Lin Feng. Dia perlahan-lahan kembali ke akal sehatnya. Seluruh tubuhnya terbakar dan terasa sangat sakit. Dia terus batuk, dan berbicara itu sulit. Jing Wuhen senang, Lin Feng akhirnya terjaga. Baiklah, mari kita pergi lebih jauh ke lembah ini, kata Jing Wuhen, mengangguk cepat-cepat.
Dia membawa Lin Feng beberapa ribu langkah lebih dalam ke lembah itu. Meskipun Jing Wuhen tidak memiliki ki murni, dia secara fisik cukup kuat untuk membawa Lin Feng. Jauh di dalam lembah, Jing Wuhen menempatkan Lin Feng di tanah. Luka di perut Lin Feng perlu disembuhkan. Tapi bekas luka di hati Lin Feng tidak akan pernah sembuh. Bab 784, kembali ke rumah. Dipersembahkan oleh Rudy Chandra. Lin Feng, bagaimana perasaanmu? Tanya Jing Wuhen penuh kasih. Hehe, bagaimana menurutmu? Jawab Lin Feng, memaksakan senyum. Jing Wuhen tahu Lin Feng merasa putus asa dan hancur. Jing Wuhen memeriksa tingkat kultivasi Lin Feng, dan wajahnya memucat, lapisan kaisar ilahi pertama. Dia telah kehilangan tubuh kekacauan awalnya, dan sekarang dia hanya memiliki kekuatan lapisan kaisar ilahi pertama. Dia adalah sepotong sampah di negeri keabadian dengan tingkat kultivasi semacam itu. Jing Wuhen tetap diam. Dia tidak tahu harus berkata apa kepada Lin Feng untuk menghiburnya, karena dia bahkan tidak bisa menghibur dirinya sendiri. Wuhen, terima kasih telah menyelamatkan aku. Itu sangat menyentuh dan mengharukan, kata Lin Feng. Dia tahu apa yang dipikirkan Jing Wuhen. Lin Feng sekarang mengerti sesuatu, dia punya teman baru, teman sejati, seseorang yang menyukainya sama seperti Yandi. Lin Feng, aku merasa tidak berdaya. Aku merasa seperti orang yang mengerikan, kata Jing Wuhen, menggigit lidahnya. Lalu dia menamparkan wajahnya sendiri, dan tanda merah besar muncul di pipinya. Dia merasa sangat bersalah. Dia belum berhasil menyelamatkan Lin Feng. Klan iblis kuno telah mempermalukan Lin Feng tepat di depannya. Lin Feng hanya mengeraskan kekuatan lapisan kaisar ilahi pertama sekarang, ia telah menjadi sepotong sampah. Lin Feng dan Jing Wuhen keduanya tetap diam. Lin Feng tidak dalam mood yang tepat untuk menghibur Jing Wuhen. Dia sudah merasa hancur sendiri. Dia merasa seperti terjebak di gua yang pintu masuknya runtuh. Wuhen, tidak perlu merawatku. Kembali ke Z Country. Dapatkan bantuan seseorang untuk melepaskan segel ki murni kamu, lalu pergi dan bersiap-siap untuk kompetisi hebat, kata Lin Feng dengan tegas, mengangkat kepalanya. Dia tidak ingin Jing Wuhen menyia-nyiakan waktunya untuknya. Jing Wuhen bisa terus bangkit. Dia tidak perlu membuang waktu dengan sepotong sampah. Ketika Jing Wuhen mendengar itu, dia merasa lebih bersalah. Dia tidak berniat meninggalkan Lin Feng sendirian, terutama dalam keadaan seperti itu. Mendiamkan, beristirahatlah sekarang dan berhenti bicara, kata Jing Wuhen, mengganti topik pembicaraan. Lin Feng menghela nafas dan berbaring. Dia melihat langit yang gelap. Ada beberapa bintang jatuh. Itu indah, tetapi ketika mereka menghilang, langit menjadi sangat gelap lagi. Lin Feng merasa seperti bintang jatuh, mereka menyilaukan untuk sementara waktu, dan kemudian mereka menghilang. Apakah dia gagal? Apakah dia benar-benar gagal? Lin Feng tidak mau memikirkan itu untuk saat ini. Dia mungkin masih bisa memenangkan pertempuran melawan orang-orang dari tingkat kultivasi yang sama, tetapi dia tidak bisa bersaing dengan dewa tertinggi lagi. Dia merasa bingung. Dia harus tenang, jadi dia hanya berbaring di sana dan mencoba mengosongkan pikirannya. Dia tidak ingin melihat siapapun. Mungkin dia bisa berbaring dan menunggu kematian. Tidak ada yang akan tahu dia telah mati, dan tidak ada yang akan sedih dengan cara itu. Mata Lin Feng menjadi basah. Air mata kebencian dan penyesalan muncul di matanya. Air mata keputusasaan. Hati Jing Wuhen berkedut, dia merasa sangat sedih juga. Lin Feng seharusnya menjadi salah satu pembudidaya terkuat di dunia, apakah itu benar-benar berakhir baginya? Suatu hari berlalu. Dini hari, lembah itu kurang gelap. Lin Feng merasa jauh lebih baik. Dia tidak merasa putus asa dan hancur lagi. Wuhen, bantu aku menemukan atau menggali gua. Aku ingin menghabiskan waktu di sebuah gua. Kemudian, silakan pergi ke kota Jinlun dan memberitahu Chen Guangyu bahwa aku tidak dapat berpartisipasi dalam kompetisi hebat. Juga, jika mungkin, bawa atau minta seseorang untuk membawa Jiang Xuan kembali ke Langxie City. Kamu juga dapat membawanya ke negara Z jika kamu mau, kata Lin Feng. Dia tidak tidur sama sekali malam itu, jadi dia memikirkan berbagai hal yang harus dilakukan. Dia sekarang perlu menghabiskan waktu di lembah ini. Dia perlu istirahat dan tenang. Dia juga harus menangani segala macam masalah secara sistematis dan metodis. Dia memiliki kekuatan lapisan kaisar ilahi pertama, dia bisa mulai berlatih kultivasi lagi dan menjadi lebih kuat lagi. Ketika Jing Wuhen mendengar itu, dia ingin mengatakan sesuatu, tapi Lin Feng tampak tegas dan tegas, jadi dia tahu dia tidak punya pilihan selain setuju. Meskipun ki murni Jing Wuhen disegel, dia masih memiliki kekuatan lapisan dewa tertinggi tingkat menengah, jadi menggali gua di tebing lembah tidak akan menjadi masalah. Butuh setengah jam baginya. Dia telah menggali gua sedemikian rupa sehingga tidak ada yang bisa melihatnya dari luar, belum lagi bahwa lembah itu sendiri sudah sangat terisolasi. Lin Feng berdiri dan memasuki gua. Jing Wuhen menyaksikan Lin Feng menghilang di gua dan menghela nafas tanpa daya. Lalu dia meninggalkan lembah. Paling tidak, dia akan melakukan apa yang dia bisa untuk membantu Lin Feng. Setengah bulan kemudian berlalu. Lin Feng belum mengatakan apa-apa. Dia belum melihat siapapun selama 2 minggu. Dia berbaring di gua, dia tidak melihat matahari, dia hanya berada di dunia kegelapan yang cocok untuknya pada saat itu. Aku akan pergi ke dunia rohku. Lin Feng merindukan orang tuanya, dan Liu Fei. Dia belum melihat kerabatnya untuk waktu yang lama. Dia menutup matanya dan menghilang dari lembah. Dia kembali ke dunia rohnya.
Dunia rohnya adalah utopia, dunia yang sempurna. Dia telah membuatnya sendiri. Matahari cerah, udaranya segar, ada padang rumput luas dan tak terbatas, pohon-pohon raksasa yang tingginya ratusan meter, dedaunan indah, ada alam di mana-mana. Lin Feng dalam suasana hati yang jauh lebih baik. Dia lupa tentang semua masalahnya dan memikirkan keluarganya. Setengah jam kemudian, dia tiba di depan sebuah rumah kayu sederhana. 3 orang ada di dalam, sepasang dan seorang wanita. Lin Hai, Yue Menghe, dan Liu Fei. Fei kecil, beberapa buah sudah matang. Ayo pergi dan lihat, Yue Meng dia memberitahu menantu perempuannya, Liu Fei. Yue Meng dia mencintai Liu Fei. Mereka telah menghabiskan waktu yang lama bersama sehingga Yue Menghe hampir berharap Lin Feng hanya akan menjaga satu istri, Liu Fei, dan bahwa mereka akan menghabiskan hari-hari tenang dan damai bersama di dunia yang sempurna ini. Baiklah, aku akan pergi dan melihat, kata Liu Fei, tersenyum dengan gemilang. Dia terlihat sangat cantik, bahkan jika dia sudah dewasa. Lin Feng memandang Liu Fei, istri keduanya. Dia berutang banyak padanya dalam hidup. Ketika dia melihatnya, dia langsung merasa lebih tenang. Dia berbeda dari Meng Qing, jauh lebih normal. Dia juga telah membuat banyak pengorbanan dalam hidupnya untuknya. Dia berutang terlalu banyak padanya. Fei kecil, kata Lin Feng dengan suara bergetar. Matanya basah, tetapi ia mengendalikan dirinya dan berusaha untuk tidak menangis. Seluruh tubuh Liu Fei bergetar, dan dia hampir pingsan. Dia memegang sesuatu, tapi rasanya turun. Dia mengangkat kepalanya dan melihat Lin Feng. Diam. Yue Menghe dan Lin Hai tercengang, kaget, dan sangat tersentuh. Suami. Feng kecil. Liu Fei menangis. Mata Yue Menghe dan Lin Hai memerah. Putra mereka terlihat jauh lebih tua daripada terakhir kali mereka melihatnya. Fei kecil, ayah, ibu, kata Lin Feng, berusaha terlihat normal. Dia tidak ingin terlihat sedih di depan kerabatnya. Dia ingin terlihat normal dan bahagia, dan tidak perlu khawatir. Suami. Liu Fei juga sangat tersentuh. Air mata mengalir di pipinya. Lin Feng terbang ke arahnya secepat mungkin, lalu membawanya dalam pelukannya. Jantung Liu Fei mulai berpacu, sementara Lin Feng melambat. Fei kecil, aku minta maaf, kata Lin Feng bersalah. Akhirnya, dia masih menangis. Kamu kembali, bagus, Liu Fei tersenyum. Dia tidak menyalahkan Lin Feng, meskipun dia telah membuat banyak pengorbanan untuknya dalam hidupnya. Feng kecil, seru Yue Menghe. Lin Hai juga semakin dekat. Ibu, ayah, kata Lin Feng, menatap orang tuanya. Kamu kembali, bagus, kata Lin Hai, tertawa keras. Mereka bukan kultivator yang luar biasa, sehingga mereka tidak bisa melihat bahwa kultivasi Lin Feng memiliki masalah. Mereka tidak tahu dia telah kehilangan salah satu asetnya yang paling berharga dalam hidup, tubuh kekacauan primal. Apakah kamu akan pergi lagi kali ini? Tanya Yue Menghe. Dia berharap putranya akan tinggal lama untuk saat ini. Liu Fei tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia dengan gugup menunggu jawaban Lin Feng. Tidak, aku akan tinggal bersamamu sebentar, Lin Feng tersenyum. Tidak ada yang bisa melihat ada yang salah. Liu Fei mengerutkan kening. Dia mendapat kesan ada sesuatu yang salah, tetapi dia tidak ingin merusak suasana hati Lin Hai dan Yue Menghe, jadi dia tidak bertanya apa-apa. Dia hanya akan menunggu saat yang lebih cocok. Liu Fei pergi untuk mengambil beberapa sayuran acar dan membawanya ke meja. Mereka semua makan bersama dengan gembira. Lin Hai menjadi benar-benar mabuk. Yue Meng dia bahkan punya beberapa gelas. Kedua orang tua sangat senang melihat putra mereka. Aku sangat palu. Menghe, ayo pergi. Lin Hai sangat mabuk, tetapi dia tidak lupa bahwa menantu perempuannya dan putranya mungkin perlu waktu sendirian, jadi dia melirik Yue Menghe. Yue Meng dia mengerti, dan orang tuanya pergi dan kembali ke kamar mereka. Lin Feng dan Liu Fei pergi ke kamar Liu Fei. Dia memasuki ruangan, dan merasakan kesedihan yang tak dapat dicegah. Ada potret dirinya di mana-mana di ruangan itu, setidaknya selusin. Dia menyadari bahwa Liu Fei mungkin menghabiskan sepanjang hari menggambar potret dirinya, yang tidak normal. Betapa menyakitkan. Fei kecil, aku minta maaf, kata Lin Feng, mengambil napas dalam-dalam. Liu Fei balas tersenyum. Suamiku, jangan minta maaf. Aku bukan orang asing, kata Liu Fei. Matanya basah, dan hati Lin Feng berkedut. Selain itu, Liu Fei juga telah minum beberapa gelas anggur beras tanpa filter, wajahnya merah dan matanya seperti kaca. Lin Feng menemukannya sangat menarik seperti itu. Fei kecil, kita harus punya anak. Baiklah, kata Liu Fei dengan malu-malu. Lin Feng mendekat padanya, lalu meraihnya dan mengangkatnya dengan penuh semangat. Dia meletakkannya di tempat tidur dan melepas pakaiannya dengan cepat. Beberapa detik kemudian, mereka bergabung bersama. Lin Feng seperti binatang buas. Liu Fei diam-diam menikmatinya. Bab 785, Lin Hai. Sangat kuat, dipersembahkan oleh Rudy Chandra. Suamimu, orang tuamu tidak ada di sini, katakan yang sebenarnya, kata Liu Fei, kepalanya di dada Lin Feng. Dia dengan lembut membelai dadanya dengan ujung jari-jarinya. Dia tampak sangat bahagia, namun sedikit khawatir juga. Dia akhirnya memiliki kesempatan untuk berbicara dengan Lin Feng secara pribadi. Lin Feng memeluknya. Dia merasa tenang dan tenang. Dia ingin menghabiskan beberapa hari yang damai dengan kerabatnya. Liu Fei memahaminya dengan cukup baik,
terlepas dari kenyataan bahwa mereka menghabiskan begitu sedikit waktu bersama. Aku baik-baik saja. Jangan khawatir, jawab Lin Feng dengan suara bergetar. Dia dengan cepat memaksa dirinya untuk tenang. Dia tidak ingin memelintir pisau ke luka. Dia juga tidak ingin Liu Fei khawatir. Dia tahu dia tidak memberinya banyak cinta dan perhatian, sebaliknya, dia khawatir dan merindukannya sepanjang waktu. Itu tidak adil baginya. Itulah yang dipikirkan Lin Feng, tapi bukan Liu Fei, yang khawatir. Lagi pula itu tentang suaminya. Dia adalah istri Lin Feng. Sebagai istrinya, dia ingin berada di sana untuknya, apapun yang terjadi. Suamiku, kamu tidak perlu menyembunyikan apapun dariku, kata Liu Fei dengan marah. Dia tidak menyukainya ketika Lin Feng tidak mengatakan yang sebenarnya. Lin Feng mengambil napas dalam-dalam. Dia tidak ingin membuka lukanya, tetapi Liu Fei ingin tahu, jadi dia harus memberitahunya, bagaimanapun, dia adalah istrinya. Lin Feng mencoba untuk tenang dan kemudian dia memberitahu Liu Fei segalanya, termasuk apa yang telah dilakukan klan iblis kuno di Sun City dan bagaimana dia telah kehilangan seluruh tubuh kekacauan primalnya. Dia juga mengatakan kepadanya bahwa Xie Dian telah menyerap kekuatan kekacauan primal dan bahwa klan iblis kuno akan bergantung padanya di masa depan. Memberitahunya seluruh cerita butuh waktu lama. Wajahnya berlinangan air mata, dan penglihatannya buram. Dia tampak putus asa lagi. Dia tidak ingin memuntir pisaunya karena dia tidak ingin memikirkan hal-hal yang menyakitkan itu. Dia tidak akan pernah melupakannya. Suami, kamu, kata Liu Fei. Dia merasa sangat sedih untuknya. Dia tidak tahu harus berkata apa. Maaf, suami, aku seharusnya tidak bertanya, kata Liu Fei. Wajahnya sangat pucat. Dia mendekapnya lebih dekat dan melingkarkan lengannya di pinggangnya. Dia tidak punya solusi untuk membantu Lin Feng mengambil kekuatan aslinya. Yang bisa dia berikan padanya hanyalah cinta dan kehangatan. Dia mencintainya tanpa syarat. Fei kecil, aku seharusnya mengambil inisiatif untuk memberitahumu. Maaf, kata Lin Feng, menggelengkan kepalanya dan memeluknya lebih erat lagi. Segalanya seperti itu. Mereka tidak bisa diubah. Dia seharusnya dengan tenang mengatakan segalanya padanya, setidaknya. Dengan menghindari topik-topik yang tidak menyenangkan, dia membuatnya khawatir. Lin Feng tidak berpikir bahwa Yue Menghe dan Lin Hai juga tidak melihat ada sesuatu yang salah. Orang tuanya cukup mengenalnya. Mereka hanya belum menemukan kesempatan yang tepat untuk bertanya kepadanya tentang hal itu. Fei kecil, jangan beritahu orang tua aku. Aku tidak ingin mereka khawatir, desah Lin Feng. Liu Fei mengangguk. Memang, mereka tidak perlu memberitahu orang tua Lin Feng. Baiklah, ini rahasiamu. Hanya saja, petik 2. Aku belum yakin. Mungkin aku akan menemukan solusi untuk mengambil kembali kekuatan asli aku. Kata Lin Feng. Itu bohong, tentu saja, dia hanya tidak ingin Liu Fei khawatir. Tapi dia tidak percaya padanya. Dia hanya berpura-pura melakukannya sehingga Lin Feng tidak mengkhawatirkannya. Mari tidur, kami akan menghabiskan waktu bersama, kata Lin Feng, meletakkan tangannya di P4Y4 Ra Liu Fei. Dia merasa terangsang lagi. Liu Fei tersipu dan berseru, kamu iblis. Ayo, lagi. Ah, tidak, hentikan, tidak, jangan berhenti. Petik 2. Hari berikutnya. Lin Feng dan Liu Fei mengalami malam yang menyenangkan. Liu Fei kelelahan. Jadi, ketika Lin Feng berdiri, dia menutupinya dan meninggalkan kamar sendirian. Lin Feng berdiri di puncak pohon 100 meter. Itu adalah pohon yang telah dia peroleh sejak lama. Itu masih terlihat kuat dan penuh vitalitas. Melihat itu, Lin Feng sangat senang. Pohon-pohon lain di dunia rohnya tidak setebal dan sekuat yang ini, tapi Lin Feng sangat puas dengan dunia rohnya. Setidaknya, ketika dia merasa seperti tidak punya tempat untuk pergi, dia masih memiliki dunia rohnya. Tapi Lin Feng tidak senang bahwa dia telah kehilangan tubuh kekacauan primal di depan sekelompok pembudidaya dari klan kuno. Orang-orang dulu mengaguminya, sekarang dia telah dipermalukan. Itu adalah salah satu momen paling memalukan dalam hidupnya. Dia tidak bermaksud untuk membiarkan klan iblis kuno pergi. Namun, apa yang bisa dia lakukan? Dia hanya memiliki kekuatan lapisan kaisar ilahi pertama sekarang. Dia sangat lemah untuk negeri keabadian, dan bahkan di benua dewa dia akan dianggap lemah. Aku tidak bisa menyerah, bisik Lin Feng. Dia harus tetap tenang dan memikirkan masa depannya. Tapi dia tidak bisa memikirkan solusi. Untuk saat ini, hal terbaik adalah menghabiskan waktu bersama Liu Fei dan orang tuanya. Itu juga merupakan kesempatan untuk menciptakan kenangan bahagia baru, untuk bersantai. Mereka telah menunggunya begitu lama. Lin Feng mendengar beberapa langkah. Dia berbalik dan melihat ayahnya. Lin Hai sama sekali tidak terlihat lebih tua. Dia masih tampak seperti pria parubaya, persis seperti kembali pada hari-hari ketika dia adalah pemimpin klan Lin. Saat itu, karena Lin Feng, Lin Hai telah ditempatkan di posisi yang sulit. Saat itulah Lin Feng mulai berkultivasi sangat keras. Sebagian karena terima kasih yang dia rasakan kepada ayahnya bahwa dia telah menjadi siapa dia. Di dunia ini, semuanya mungkin. Dia telah menembus ke lapisan dewa tertinggi tingkat tinggi, kemudian tingkat budidayanya telah menurun kembali ke lapisan dewa tertinggi tingkat menengah, dan sekarang dia hanya memiliki kekuatan lapisan kaisar ilahi yang pertama. Tidak banyak orang yang bisa membayangkan bagaimana rasanya. Lin Feng tidak ingin memberitahu orang tuanya tentang hal itu, dia tidak ingin mereka bersedih untuknya. Lin Feng mencoba terlihat normal, dan tersenyum lebar ketika ayahnya berjalan ke arahnya.
Ayah, kata Lin Feng dengan hormat. Dia mencintai ayahnya. Ayahnya selalu mendukungnya. Meskipun dia berasal dari bumi, hubungan ayah anak mereka masih terasa nyata. Mereka berhubungan dengan darah di dunia ini. Feng kecil, jika kamu punya masalah, katakan padaku tentang itu. Kamu dulu menceritakan semuanya pada masa itu, kata Lin Hai, balas tersenyum. Lalu dia mengeluarkan 2 botol alkohol dan berkata dengan sangat hati-hati, ibumu tidak tahu aku punya botol-botol itu. Jangan katakan padanya. Lin Feng dalam suasana hati yang jauh lebih baik. Dia senang minum dengan ayahnya sendirian. Itu adalah kesempatan langka. Lin Feng membuka sumbat botol dan membawa botol itu ke bibirnya. Dia menyesap besar, rasanya sangat enak. Minum bersama ayahnya adalah perasaan yang luar biasa. Ayah dan anak laki-laki mengambil tegukan besar. Alkohol terasa hangat di perut mereka. Setelah beberapa detik, bahkan terasa panas sekali. Wajah Lin Feng memucat dan dia mulai berkeringat. Lin Hai tiba-tiba tampak muram. Dia menghancurkan botolnya dan berkata, seperti yang diharapkan, aku benar. Kamu terluka, Feng kecil. Petik 2. Ayah, kamu, Lin Feng tercengang. Dia merasa bersalah dan terkejut. Bagaimana bisa ayahnya melihat itu? Feng kecil, kamu pikir ayahmu lemah atau apa? Tanya Lin Hai dengan tegas. Lin Feng tercengang. Dia memandang ayahnya dengan ragu. Ayah, apa maksudmu? Lin Feng tidak mengerti. Lin Hai tersenyum lebar. Tiba-tiba, cahaya menyilaukan di sekelilingnya. Itu bukan aura yang saleh, itu adalah cahaya saleh dan suci yang aneh. Lampu-lampu itu berada dalam perpaduan sempurna dengan dunia roh Lin Feng. Ayah, kamu, Lin Feng tercengang. Ki ayahnya sangat menakutkan, setidaknya sekuat ki dari dewa tertinggi. Apakah kamu terkejut? Lin Hai tersenyum. Lin Feng ingin mengangguk, tetapi tiba-tiba, ayahnya menghilang. Ekspresi Lin Feng membeku. Seseorang menyentuh bahunya. Lin Hai sekarang di belakangnya. Jantung Lin Feng mulai berdebar kencang. Terima kasih sudah subscribe Penatua.